lagi, tetapi saya rasa saya akan cuma membacakan tulisannya saja di sini. Bahwa pendidikan yang berpusat kepada keluarga ini adalah pendidikan yang unggul di zaman para nabi, ya, dari Adam. Nanti untuk itulah sekolah-sekolah didirikan dan Tuhan menyediakan kondisi yang paling tepat untuk pertumbuhan karakter. Orang-orang yang dibawa petunjuknya Tuhan ya, masih menjalankan rencana-rencana hidup yang Tuhan sudah berikan sejak awal. Mereka yang meninggalkan Tuhanlah yang membangun untuk mereka sendiri kota-kota dan berkumpul bersama-sama, meninggikan kemakmuran, kemewahan, dan kejahatan yang membuat orang-orang kota-kota zaman ini menjadi kebanggaan dunia dan juga menjadi kutuk bagi Tuhan. Namun orang-orang yang berpegang kepada prinsip-prinsip Tuhan di dalam kehidupan, tinggal di bukit-bukit dan ladang, mereka mengerjakan tanah dan memelihara ternak dan kehidupan yang bebas dan merdeka dengan kesempatan-kesempatan untuk bekerja, belajar, dan bermeditasi. Mereka belajar dari Tuhan untuk mendidik anak-anaknya dengan cara-cara ilahi. Saudara mungkin berkata, ini tulisannya Nyonya White agak sedikit lantang ya. Dibilang kitalah yang membangun kota-kota, kita berpartisipasi. Orang-orang yang meninggalkan prinsip-prinsip dari Tuhanlah yang ngumpul di kota-kota. Dan apa tulisannya tadi? Membangun kota-kota. Saudara mungkin bilang, saya nggak membangun kota kok. Saya cuma ngontrak di sini, saya cuma ngekos. Tetapi saudara-saudara, maksudnya dari tulisan Ron Hubbard Nyonya White ini, kehidupan kita di kota, kita berpartisipasi di kota, membangun kota-kota. Ini secara tidak langsung adalah sebenarnya prinsip-prinsip yang Tuhan tidak inginkan. Ya kalau kita lihat dari Yohanes Pembaptis, kalau kita melihat kisah Yesus sendiri di dalam buku Desire of Ages atau Kerinduan Segala Zaman, kita melihat bahwa umat-umat Tuhan ini ditaruh di padang gurun untuk dididik. Begitu juga Musa. Musa mungkin hidup di kota, di kerajaan, dididik dengan cara-cara Mesir, tetapi untuk dipakai oleh Tuhan, dia harus diasingkan dulu, masuk ke dalam padang gurun. Jadi memang cara-cara Tuhan, memang cara inilah yang dilakukan sejak awal penciptaan, sehingga kalau dikatakan Nyonya White di sini, orang-orang yang meninggalkan prinsip-prinsip Tuhanlah yang berkumpul di kota-kota dan membangun kota. Waduh, setidaknya kalau saya tinggal di kota, saya berpartisipasi membangun kota, berkontribusi dengan membuat kota itu harus semakin lama semakin besar dan menjadi simbol kehebatan manusia. Nah saudara-saudara, mungkin ini adalah satu hal yang memang, sedikit gimana ya kalau mau dibilang nggak bisa diterima. Saya sejak hari Senin kemarin membuat pertemuan ini, ya saudara-saudara ada yang secara langsung dan ada secara tidak langsung mengatakan bahwa bukan saatnya, saudara Ramon, ini belum saatnya. Seakan-akan country living itu, hidup di pedesaan itu hanya sehubungan dengan krisis nanti Sandelo. Saudara-saudara, kita membaca lagi tulisan-tulisan Ron Hubbard yang tulisannya syarat dengan nasihat bahwa tempat kita ini ada atau tidak ada krisis Sandelo adalah di pedesaan. Nah, mungkin saya juga beberapa tahun, 10 tahun terakhir ini di pedesaan, saya juga nggak pernah sebenarnya lantang mengatakan, ayo saudara-saudara sekaranglah waktunya. Walaupun saya cuma kembalikan, apa ini tulisan Ron Hubbard. Saudara, di tangan saya adalah buku Maranatha, 10 hari sejak Juni kemarin, 16, 17, 18, sampai 25, 6, berbicara mengenai krisis yang akan datang, kita keluar dari kota-kota. Tapi saudara-saudara, tidak ada hubungannya dengan Sandelo kita ini. Kita keluar dari kota-kota, walaupun kami tidak pernah secara lantang mengajak orang-orang keluar dari kota, tetapi karena melihat waktunya sudah sangat singkat, kita perlu berbuat sesuatu supaya kitalah menjadi orang-orang yang didapati siap di saat Yesus datang. Ada yang bertanya lagi, apakah country living ini ada hubungannya dengan 144.000? Apa menjadi ke 144.000 ketentuannya adalah country living? Saudara-saudara, kalau baca di Wahyu 14, 144.000 ini adalah orang-orang yang mengikuti kemana anak domba itu pergi. Itulah satunya. Kalau Kristus mengajak saudara-saudara untuk pergi keluar dari kota-kota, ya kalau kita mengajak adalah umatnya Tuhan, ya kita mengikut apa yang Tuhan sarankan.
Kalau Kristus sendiri memberi inspirasi untuk saudara-saudara tetap tinggal di dalam kota, untuk menjadi penginjil baginya, ya ikuti aja. Tinggal di dalam kota, jangan ikut-ikut keluar kota. Kalau benar-benar ini adalah tujuan dari Kristus untuk kehidupan Anda. Tetapi kalau saudara mempunyai tujuan hidup hanya untuk mencari duit, membangun kerajaan manusia, membangun bisnis dan karir, ya tentu itu bukan artinya mengikuti kemana anak domba itu pergi. Nah saudara-saudara, tetapi apakah country living menjadi syarat keselamatan? Saya juga harus katakan bahwa bukan syarat keselamatan. Tetapi kalau Tuhan menyarankan kita pergi, kita sebagai pengikutnya ya pergi. Ada juga orang country living. Banyak juga orang-orang country living hanya mau pensiun. Tetapi Tuhan memanggil kita untuk pergi country living bukan untuk pensiunan, tetapi untuk melayani manusia. Untuk bereksperimen menghidupkan suatu kehidupan yang baru. Jadi bukan pensiunan. Kalau saudara-saudara country living hanya untuk pensiunan, salah. Mungkin kalau misalnya kami tekankan lagi, country living itu bukan untuk saudara meninggalkan kota, yang dimana Tuhan berikan juga tanggung jawab kepada saudara-saudari semua. Kami juga merasakan hal itu. Tetapi country living itu yaitu sekolahnya Tuhan, yang dimana kita dimasukkan ke dalam sekolahnya Tuhan, dididik arti pelayanan Tuhan itu seperti apa. Dididik artinya kemauan kita tuh sebagai manusia tuh prioritasnya tuh apa. Dan juga dididik juga berkat yang Tuhan titipkan di dalam kehidupan kita itu untuk apa. Sehingga kita dipindahkan Tuhan di pedesaan, dan juga kita dapat dipulihkan rumah tangga kita, anak-anak kita juga dididik bagaimana mereka melihat suatu kehidupan gitu. Sehingga akhirnya di saat Tuhan memberikan kita suatu pelayanan, dan akhirnya kita juga sangat mengerti pelayanan itu, dan kita tidak ada batasnya. Dalam arti batasnya apa? Kalau di buku country living, di buku penata layanan dituliskan ya, sangat jelas di buku penata layanan dituliskan kemauan untuk menjadi kemauan untuk menjadi kaya, kerinduan untuk menumpuk harta itu diberikan Tuhan kepada seluruh umat manusia ya. Jadi semua orang ingin jadi kaya, itu normal ya. Jangan juga kita dia mau jadi kaya, itu nggak normal. Itu sangat normal. Kerinduan untuk menumpuk harta diberikan Tuhan, itu sangat normal. Tetapi mungkin kasih tahu halamannya 142 ya. Halamannya 142 saya tulis dulu. Buku coba kamu lihat. Buku Nasihat Penata Layanan. Buku Nasihat Penata Layanan, halaman 142. Ya. Istri saya memberikan tadi 142. Jadi jangan takut kalau kita mempunyai hasrat untuk menumpuk harta. Ya. Nah, ini halaman 148, paragraf keempat. Kerinduan untuk menumpuk harta adalah suatu affection, ya, affection ini ya, suatu kesenangan, suatu sukacita yang alamiah, yang ditaruh di dalam hati kita oleh Bapa di surga untuk tujuan mulia. Jadi saudara-saudara, Tuhan memberikan kita kerinduan untuk menumpuk harta, tetapi bukan tumpuk harta untuk memuliakan diri, tetapi menumpuk harta supaya kita memuliakan Tuhan. Artinya apa? Saudara-saudara, pekerjaan Tuhan yang akan membutuhkan dana yang banyak. Banyak sekali yang bertanya, bilang kalau kita di desa gimana dengan pekerjaan kita? Nah, justru saudara, kita harus tahu bahwa Tuhan yang menyediakan kebutuhan kita ini. Sehingga Tuhan mau kita yang bekerja melakukan pekerjaannya, dananya memang sangat banyak. Tetapi kalau gitu jangan tanya saya solusinya gimana ya. Kalau gimana ya Saudara Ramon, saya mau tinggal di desa supaya uang saya banyak untuk pelayanan Tuhan. Bukan posisi saya untuk menjawabnya ya. Lalu jadi kalau kita tetap memiliki untuk kerinduan untuk menumpuk harta, ya enggak apa-apa. Jangan merasa itu adalah dosa, itu adalah kebaikan. Tetapi kalimatnya ditutup dengan apa? Suaranya tidak ada. Kok nggak ada suara? Abi, suara nggak ada lagi. Suaranya nggak ada, Abi. Suara tidak ada, video stop. Mana sih? Ini masih ada ini.
suaranya. Video, hah? Apa connect? Connect? Matrox? Tersentang. Oke. Wah, mungkin cuma saudara-saudara. Nah, semuanya juga. Semuanya. Suara nggak ada. Banyak suara nggak ada, video berhenti. Mungkin besok kita stop Zoom ya, mungkin kita seruan nyaring aja besok. Dan juga di satelit. Saya rasa Zoom ini banyak problem sekali. Mungkin besok Bapak Ibu kalau misalnya yang menonton, mungkin besok kita akan berhenti Zoom, kita bisa langsung menonton di dalam siaran live streaming HCB Indonesia di YouTube ya. Buka YouTube. Seruan nyaring. Channelnya namanya Seruan Nyaring, satu kata. Atau tidak kalau Anda yang mempunyai satelit atau parabola HCB Indonesia, Anda bisa menonton langsung dari satelit HCB Indonesia. What's the problem? Hey. Daniel, can you go there and ask? Relying too much on technology. What's the problem? I don't think the system is reliable, Abraham. Oh, yeah. I don't know. Video berhenti, YouTube juga sama. What's the problem, Abe? Can we fix it? Dah, oke. Sudah aman semua? Semuanya aman? Ada suaranya, Bapak Ibu? Suara ada, oke. Gambarnya ada. Thank you, Nita. Keluarga kita dari Colorado. Oke, mari kita berdoa. Kita berdoa dulu ya. Ya. Bapak di surga, terima kasih Tuhan. Tuhan satukan kami dengan maksud yang baik untuk belajar. Biarlah Tuhan, segala gangguan, segala sistem yang kami pakai dengan segala potential problem, kami serahkan di dalam tangan-Mu supaya Tuhan mengatur segala sesuatu. Bila banyak hal-hal yang kami diskusikan di sini adalah hal-hal yang Tuhan ingin kami ketahui, biarlah Tuhan yang campur tangan supaya segala sesuatu ini boleh menepati hati kami masing-masing. Kami boleh mendengar suara-Mu, tulisan-tulisan-Mu, kami boleh membuka hati kami untuk mengalami pengalaman baru sama Yesus. Dalam nama Yesus, amin. Oke, tadi kita membahas ya dari buku Roh Nubuat, yaitu tadi saya udah tulis kalau nggak salah di sini ya. Penata Layanan halaman 148 paragraf 4 ya. Banyak orang mengatakan bahwa di saat pindah ke counter living mereka harus meninggalkan kota-kota dan bagaimana pelayanan di kota-kota, bagaimana gereja dan juga pelayanan di kota-kota ya. Kami mengatakan untuk pindah ke counter living bukan berarti meninggalkan pelayanan Anda yang ada di kota-kota atau gereja Anda yang ada di kota ya. Tidak seperti itu, tetapi tapi dengan kita dipindah di counter living, kita mengizinkan Tuhan untuk mendidik kita. Mendidik kita artinya pelayanan Tuhan tuh seperti apa sih ya? Kehidupan kita tuh seharusnya menjadi penata layanan Tuhan yang sebenarnya itu seperti apa? Anak-anak kita juga ya diberikan kesederhanaan di dalam pandangan hidup gitu ya.
Kita juga sebagai suami istri, sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu juga diberikan kesederhanaan dalam melihat pandangan hidup, dan juga seorang suami juga, sehingga di saat Tuhan memberikan kita, dan kita juga di Country Living kita dididik bekerja juga, dididik kesederhanaan dan juga bekerja ya. Tapi for some reason ada backing sound. Okay. Backing sound Abraham. Oke. Lalu kita dididik oleh Tuhan untuk dapat mengerti arti semuanya, sehingga Tuhan akan memberikan kita suatu pelayanan. Nah, pelayanan itu membutuhkan, siapa bilang pelayanan Tuhan tidak membutuhkan uang? Pelayanan Tuhan sangat membutuhkan uang. Belum bisa pakai daun bayar ya? Belum bisa pakai daun sayangnya bayarnya ya. Tetapi ya, Tuhan memberikan uang itu di dalam pembendaraan kita, keluarga kita. Biasanya yang menahan berkat itu keluar untuk masuk dalam dunia pelayanan, ya kita ini yang ada di garis depan. Ibu, bapak, anak-anak kan gitu ya. Karena apa? Kemauan ibu, bapak dan anak-anak sudah terlalu banyak terekspos dengan banyaknya lifestyle atau pilihan-pilihan hidup yang ibu bapak juga sebenarnya tidak bisa menerima. Oke, mungkin ibu bapak bilang, enggak kok, saya sederhana di kota, ya kan? Sederhana di kota itu bukan suatu level yang dimana suatu standar ya. Sederhana itu juga ibu bapak kalau punya duit yang Tuhan berikan, ibu bapak mau pakai apa uang itu, ya kan? Di situ kita bisa melihat. Sehingga di saat kita pindah ke Country Living ya, Tuhan akhirnya akan mendidik kita banyaknya pendidikan, dan kita seperti diperbarui lagi pemikiran dan juga pandangan kita, sehingga akhirnya kita dapat memberikan memberikan berkat yang Tuhan titipkan di dalam rumah tangga kita itu, kita kembalikan lagi sama Tuhan. Ya, di Alkitab dibilang biarlah Tuhan yang bertambah-tambah, kita yang berkurang-kurang gitu ya. Kita makanan pakaian cukup ya, dan juga bagaimana pelayanan yang ada di kota, gimana gereja, kita tetap pergi ke gereja. Tetapi ya, kita hanya tinggalnya saja di desa. Kita tetap kita tetap ke gereja untuk apa? Untuk memberikan kesaksian. Dan juga pelayanan di kota bagaimana? Saya dengan suami saya, kita izinkan Tuhan mendidik kita. Kita masuk di dalam pedesaan. Di saat kita masuk pedesaan, apakah saya di pedesaan terus sama suami saya? Puji Tuhan tidak, ya. Puji Tuhan tidak, kami diberikan pelayanan sama Tuhan, kembali masuk di dalam lingkungan yang dulu kami tinggalkan, tetapi kami menjadi manusia yang baru, mempunyai pola pikir yang baru, bahkan mempunyai misi yang baru dan cerita yang baru. Jadi kehidupan ibu bapak akhirnya tidak usah harus mengajar memakai board ini untuk memberikan pemahaman bahwa Tuhan itu ada di dalam kehidupan ibu bapak, melainkan melalui kesaksian aja. Ya kan, melainkan kesaksian juga tidak memakai kata-kata, tetapi melainkan pilihan-pilihan ibu bapak, aktivitas ibu bapak, rumah tangga ibu bapak, anak-anak ibu bapak, bahkan di mana ibu bapak tinggal, bahkan desain rumah ibu bapak juga. Itu semua pilihan-pilihan memberikan pesan kepada orang-orang yang bertemu dengan kita nanti. Di saat diberikan pesan, mereka nanti akan tanya. Itulah kenapa gunanya kita butuh pindah ke Country Living ya. Bukan berarti kita meninggalkan pelayanan, melainkan di saat kita pindah ke Country Living, pelayanan semakin luas. Pelayanan semakin sukses. Karena kenapa pelayanan semakin sukses? Uang yang Tuhan berikan di pembendaharaan ibu bapak tidak dipakai untuk ibu bapak. Bukan untuk memuliakan diri. Bukan kalau memang butuh upgrade mobil. Tetapi ibu bapak butuh upgrade mobil untuk apa? Apa betul untuk pelayanan? Atau jangan-jangan butuh upgrade mobil karena mau nyombong sama tetangga, atau mau nyombong sama orang gereja, atau mungkin mau nyombong sama teman-teman yang kita ketemuin, ya kan? Itu yang harus kita kaji ulang. Oke, saya butuh rumah besar. Oke, butuh rumah besar untuk apa? Ibu bapak butuh rumah besar untuk nampung orang, atau ibu bapak butuh rumah besar? Oh iya, rumah saya butuh ada kolam renang karena saya mau ada baptisan di rumah saya. Saya akan kasih baptisan di rumah saya. Baptisan untuk apa? Itu bagus sekali. Kemauan ibu bapak sangat bagus, punya rumah ada kolam renang supaya baptisan. Tetapi Tuhan kita tidak bisa dibohongin. Kita tahu kita mau punya kolam renang di dalam rumah supaya apa? Supaya kita bisa menyombongkan, lihat loh aku ya, rumahku tuh ada kolam renang loh, ya. Rumahku tuh begini. Akhirnya apa? Sebenarnya semua yang ada di otak kita itu hanya hal untuk kedagingan terus, kesombongan terus.
Sehingga itu yang harus diubah. Itu yang kita harus mengerti bahwa kita butuh Tuhan untuk mengubah kita. Nah, salah satu metode Tuhan untuk mengubah kita yaitu apa? Kalau saya sangat mengerti. Saya mengerti saya orang sakit yang dimana saya mempunyai keinginan-keinginan itu. Kalau saya tidak mengikuti metode Tuhan, saya tidak mungkin bisa berada di posisi saya sekarang. Puji Tuhan, selama 10 tahun hidup dengan Tuhan, ya. Puji Tuhan, Tuhan mengizinkan saya punya cerita-cerita yang sangat luar biasa. Bahkan bukan cuma itu, Tuhan mengizinkan kami mempunyai pelayanan TV 9 tahun 4 bulan. Dan puji Tuhan TV itu berjalan dengan iman yang dimana apa? Kami tidak perlu harus minta sumbangan sama orang-orang. Tuhan izinkan, Tuhan membenahi rumah tangga saya dengan suami saya, membenahi konsep pemikiran saya tentang keuangan dengan suami saya. Sehingga apa? Sehingga kami rela mengembalikan uang yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan kembali. Sehingga apa? Tidak usah harus minta-minta sama orang. Tidak usah harus tulis proposal. Tidak usah harus punya donatur untuk telepon. Kita harus apa? Kita harus berdoa, minta Tuhan membantu kita. Dan bagaimana anak-anak? Itulah peran iman di situ, ya. Orang sering mengatakan, oh itu mereka orang sering mengatakan, bagaimana yang di kota? Kita tidak meninggalkan kota. Makanya saya dengan suami saya bilang, counter living itu bukan Bapak Ibu pindah ke secara fisik dulu. No, bukan Bapak Ibu pindah di tempat yang dimana harus melewati sungai. Waduh, tanahnya tinggi sehingga orang capek mau ke sana, ya. Hutan, bukan seperti itu. Minta Tuhan, di mana saya harus tinggal? Di mana Tuhan bisa memelihara hidup saya dan mengajarkan hidup saya, ya. Sehingga itu sebenarnya fungsinya counter living. Jadi di saat kami tinggal, makanya tadi kan dibilangnya penata layanan. Dibilang keinginan untuk menumpuk harta itu diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya kan? Kita senang. Jadi ibu bapak normal kalau menumpuk harta. Sangat normal Tuhan berikan. Tetapi tidak sampai di situ sentence-nya. Tetapi Tuhan katakan untuk tujuan-tujuan yang mulia. Maksudnya memuliakan siapa? Ya kan? Maksudnya ini. Yang mulia tuh gimana? Bapak ibu memuliakan diri bapak ibu atau memuliakan Tuhan? Itu maksud tujuannya. Ya. Jadi artinya begini, saudara-saudara, Tuhan menjanjikan kalau kita baca Yesaya 60, Tuhan akan menjanjikan semua berkat yang akan dilimpahkan ke perbendaharaan rumah Tuhan untuk menyelesaikan pekerjaan Injil. Waduh, mungkin kita senang. Oh yes, Tuhan janjikan uang itu akan datang ke tempat saya supaya saya lakukan pekerjaan Tuhan. Nah, saudara-saudara, kalau kita merindukan uang itu untuk datang, untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan, tetapi Tuhan tahu di hati kita, bukan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Nah, kira-kira inilah yang kita mesti minta sama Tuhan, bahwa begini, kita siap atau enggak Tuhan limpahkan semua berkat, tetapi yang kita pakai ya cuma cukup untuk diri kita sendiri, sisanya adalah untuk pekerjaan Tuhan. Mungkin banyak orang nggak mau, karena apa? Semua uang yang kita terima siap, kita daftar kita udah panjang dulu, ya. Mau upgrade mobil dulu, upgrade rumah dulu, anak-anak kuliah dulu, habis itu mau beli ini, mau beli perhiasan, mau beli tas dan sebagainya. Listnya udah terlalu banyak. Daftarnya panjang. Nanti sisanya, oke, yang penting perpuluhan sudah masuk gereja. Nah, saudara, kita dipanggil untuk masuk di country living ini, ya, untuk menyederhanakan. Kita memberikan tajuk ini melarikan diri. Ada yang protes, saudara-saudara. Saya lihat-lihat juga ngintip-ngintip mungkin di Facebook dan sebagainya, ya toh. Orang berkomentar melarikan diri. Seakan-akan si Ramon ini mengajak saudara-saudara untuk pasang pelang, rumah dijual, mobil dijual, langsung kita larikan diri. Maksud saya melarikan diri ini melarikan diri dari apa? Bilang, emangnya siapa ngejar? Saudara-saudara, siapa ngejar? 1, waktu mengejar. Ya toh? 2, kedagingan kita mengejar. Tuhan mengajarkan kita berkurang-kurang, tetapi Tuhan yang akan bertambah-tambah. Kalau kita izinkan diri kita yang bertambah-tambah, akhirnya Tuhan yang berkurang-kurang. Itu paling dari situ. Tetapi melarikan diri dalam arti yang saya maksud di sini adalah apa? Melarikan diri dari apa? Dari hikmat kita sendiri, saudara-saudara. Oh ya, Tuhan kan kasih hikmat supaya kita bisa berpikir. Iya betul. Tetapi apa yang dianggap hikmat oleh Tuhan adalah bodoh bagi manusia. Yang kita bilang hikmat ini hikmatnya manusia atau hikmatnya Tuhan? Nah, kita melarikan diri sekarang ini untuk keluar dari hikmat yang kita pakai selama ini. Mungkin saya tabung-tabung, saya dirikan rumah di atas pasir. Semua yang saya mau lakukan ini semua adalah untuk diri sendiri. Inilah yang kita harus lari daripadanya.
Da- Dan juga kalau yang kita lihat juga soal country living juga, banyak juga orang-orang mau pindah ke country living, ya hanya pindah tempat tetapi masih membawa konsep-konsep. Satu, country living maunya rumahnya besar, maunya rumahnya mewah. Supaya apa? Kembali lagi kan, supaya bisa ngundang orang ngelihat rumahnya semewah itu. Bapak Ibu, saya bilang ya, Bapak Ibu boleh punya rumah mewah, tetapi kalau Bapak Ibu sudah mengerti pelayanan itu untuk apa. Ya nggak mewah juga, Sandy. Jangan salah bicara Maksudnya kita bukan dalam hal mewah. ini ya. Enggak, maksudnya kayak misalnya contohnya ya, saya dengan suami saya. Awal kami pindah di counter living, wah rumah kami sangat luar biasa, tidak sederhana lah, rumah kami sangat luar biasa sederhana. Meskipun kami punya tempat yang mewah di Jakarta, masih punya aset yang mewah di Jakarta gitu ya. Tetapi kami pindah ke counter living karena di saat pindah ke counter living kan orang ada yang bilang ya waktu itu ya, oh Ramon mah sama Sandy udah enak pindah counter living, uangnya banyak kan gitu. Tetapi sayangnya mau orang banyak uang dan orang tidak banyak uang, di saat mereka masuk di dalam sekolah Tuhan, pasti mereka akan dididik oleh Tuhan. Di saat kami pindah ke counter living ya, kami dididik oleh Tuhan. Semua di saat kami mengatakan, Tuhan ini aku, utus aku Tuhan. Tuhan ini aku ingin menjadi muridmu. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan mengunci semua bisnis kami. Tuhan mengunci semua mata pencarian kami. Sehingga di saat Tuhan mengunci, kenapa Tuhan mengunci? Suaranya kok hilang ya? Suaranya hilang. Kenapa Tuhan mengunci mata ada. Kenapa Tuhan mengunci mata pencarian kami? Karena Tuhan ingin menyingkirkan aset-aset keuangan yang selama ini kami ilahkan di dalam kehidupan kami, meskipun kami rela untuk berikan semua kepada Tuhan. Tetapi menurut Tuhan, itu ilah kamu. Jadi Tuhan singkirkan itu supaya apa? Supaya Tuhan menggantikan langsung keberadaannya di dalam kehidupan kami. Jadi kami di saat kami pindah ke counter living, waduh rumah kami sangat sederhana Bapak Ibu, sangat-sangat sederhana. Ya, bahkan kami tidurnya di lantai dengan matras. Dibanding dengan rumah kami 10 tahun ini, baru sekarang. Ya, baru kira-kira berapa bulan? Setahun ini ya? 6 bulan terakhir. Baru 6 bulan terakhir kami baru diizinkan Tuhan renovasi rumah kami. Sehingga ada orang mengatakan, rumahnya mereka sudah jadi istana sekarang ya. Kita menunggu, bahkan bukan cuma itu ya. Rumah kami ya. Ada rumah kami di counter living. Bayangkan ya, orang punya semuanya, segalanya lah ya. Apa yang saya dengan suami saya mau juga bisa ya zaman dulu. Tapi di saat kami pindah ke counter living, kami diizinkan Tuhan 7 tahun untuk betulin kami punya jendela. Jadi setiap hari, bahkan kami pernah sering di saat hujan di kamar kami, itu banjir. Kami harus, karena jendelanya udah rusak, karena jendelanya dari kayu, kayunya sudah dimakan oleh apa? Rayap. Oleh rayap. Ada kok suaranya. Kayunya dimakan oleh rayap, sehingga kayunya sudah reok dan hujan masuk. Dan di saat hujan masuk, ibu dan bapak bayangkan ya, manusia yang seperti saya dengan suami saya yang sangat hidup dengan kedagingan, dengan kekayaan, dengan kemewahan, dididik di dalam sekolah Tuhan, penuh dengan tangisan, penuh dengan kebingungan. Di saat saya kehujanan, di saat air itu masuk di dalam kamar saya, itu rasanya stresnya minta ampun. Saya berdoa, Tuhan, saya kembali berpikir, ya ampun, rumah saya boro-boro zaman dulu di Jakarta, boro-boro ada yang bocor Ibu. Rumah saya nggak pernah bocor gitu kan, sama sekali tidak pernah merasakan rumah bocor. Di saat ikut Tuhan, ngerasain rumah bocor seperti apa. Tetapi dengan iman dan juga dengan kemauan, kami menunggu jawaban Tuhan. Kami dibutuhkan waktu 7 tahun untuk menunggu bagaimana membetulkan jendela rumah kami. Sehingga apa? Akhirnya kami punya cerita. Dan sekarang dibutuhkan waktu 9 tahun, 4 bulan untuk kami dapat diizinkan Tuhan merenovasi rumah kami. Sehingga sekarang rumah ini, mau rumahnya itu gede, mau rumahnya itu menurut orang mewah, kami nggak merasa, kami tetap tinggal satu kamar dengan anak-anak kami tidur bareng. Nggak ngerasa ada yang harus dipertahankan gitu ya. Jadi saudara-saudara, melalui pertanyaan-pertanyaan yang masuk, ya sebenarnya sudah terbaca sih dari ya sejak 10 tahun lalu, komentar orang, pertanyaan-pertanyaan orang banyak, kurang lebih sama. Belum ada perubahan ya. Bahwa pertanyaan-pertanyaan itu sama, seputar itu saja. Nanti makannya bagaimana?
nanti anak-anak bagaimana? Nah, justru kalau kita khawatir mengenai makanan dan pakaian ini, berulang-ulang kali kita ulangi di dalam pelajaran-pelajaran mengenai country living ini, nah justru itu yang Tuhan mau berikan kita supaya kita tidak khawatir lagi. Ya. Jadi Tuhan melihat adanya ketidakseimbangan di dalam kehidupan pertumbuhan kerohanian kita. Sementara kita mengklaim diri kita, mulut kita mengatakan kita ini Advent hari ke-7. Ada dua elemen di dalam nama Advent hari ke-7, Seventh Day Adventist. Ya, Seventh Day sering kita bicara saudara-saudara. Inilah modal utama kita ini seakan-akan untuk memanggil orang menjadi anggota gereja. Tetapi kalau mengenai Adventist ini, Yesus datang kedua kali cuma lip service saudara-saudara. Apa artinya lip service? Ngomong doang. Ya, Yesus datang kedua kali. Tetapi apa? Kalau dilihat dari tinjau, dari cara hidupnya, cita-citanya, kerinduan hati-hati, itu cuma apa yang di mulut doang. Kita katakan Yesus mau datang segera, mari menginjil. Mana itu saudara-saudara? Akhirnya apa? Yesus datang segera. Ya, nanti dulu. Masih belum kaya saya. Ya. Jadi artinya ini, Tuhan mau kita ini konsisten. Di dalam pemberitaan kita di saat kita mengatakan Kristus mau datang segera, saudara-saudara akan terlihat dari semua pilihan-pilihan kehidupan kita. Dari makanan kita, dari pendidikan anak-anak kita, dari cita-cita kita, kesibukan kita, pilihan-pilihan kita, keuangan kita akan terlihat. Kenapa saudara-saudara orang-orang jemaat gereja Advent 7 ributin perpuluhan, kalau sama pendeta-pendeta langsung pendeta-pendeta dibully, konferensi bully, urusan perpuluhan. Kenapa? Karena 90% itu masih kurang sama kita. Maunya. Akhirnya, ya kalau bisa nih 10%, coba kita bisa atur-atur lagi sedikit. Saudara-saudara, kalau kita tahu 100% ini Tuhan punya, 10% udah usah diributin. Inilah permasalahan intinya. Jadi artinya, kita ini mau diajak oleh Tuhan. Ya, sementara kita mengatakan, oh iya, saya menanti kedatangan Kristus. Tuhan melihat sedikit ada ketidakseimbangan di dalam kehidupan kita, di saat kita mengatakan sesuatu, tetapi kehidupan kita tidak sesuai, makanya Tuhan bilang, oke, saya mau ajarin kamu supaya kamu ini konsisten di dalam pengakuanmu, dan dengan buktinya ini konsisten. Caranya seperti apa? Masuk ke dalam satu kehidupan yang baru, satu kehidupan dalam roh. Kehidupan di dalam roh ini cuma bisa dimengerti di saat kita mengalami. Minyak itu akan menuntut saudara dan saya mengalami pengalaman-pengalaman. Aduh, tapi anak saya masih kecil. Oke, Tuhan nunggu. Anaknya sudah besar. Ayo ikut Tuhan. Tunggu dulu. Anak saya belum lulus kuliah. Belum lulus kuliah. Nah, sudah lulus kuliah. Oh, tunggu dulu. Anak saya belum kawin. Sesudah kawin anaknya. Sudah. Lepas tanggung jawab saya orang belum tua. punya cucu. Tetapi tunggu dulu. Cucu Saya sudah mulai tua. Jadi saudara-saudara, sesungguhnya manusia ini hatinya nggak mau mengikut Tuhan. Di saat waktu muda, waktu produktif, waktu sudah tua, semua alasan ini sama. Kalau masih muda ya ntar dulu, belum kuliah, nanti dulu belum berkeluarga dan sebagainya. Jadi yang kita mesti tanyakan sama Tuhan itu, Tuhan sesungguhnya apa yang Tuhan mau saya untuk lakukan dalam kehidupan saya. Kita kembali kepada tulisan-tulisan Roh Nubuat, saudara. Kalau kita yakin, kita percaya bahwa jalan-jalan kita ini cacat, ya, jalan-jalannya Kristus saja yang sempurna, kita akan stop melihat kepada hikmat kita sendiri, bergantung kepada pemikiran kita sendiri, bergantung kepada pemikiran orang tua, pemikiran pendidikan dunia, bergantung dengan kebiasaan adat istiadat, lalu kembalikan diri kita kepada firman Tuhan. Inilah menjadi pedoman kehidupan kita. Akhirnya apa? Tuhan akan bilang, oke, mari, sudah siap? Ikut saya Abraham, mau kemana? Jangan tanya. Karena iman Abraham melangkah ke suatu tempat yang dia tidak kenal. Kenapa? Karena Tuhan mau mendidik Abraham. Ya, manusia baik Abraham sekalipun ada kecenderungan, ada the tip of the scale. Ya, saya mau baca tulisan saudara-saudari dalam buku Gospel Workers, halaman 133. Ya. GW ini bahasa Indonesianya apa ini ya? Pekerja Injil ya. Gospel Workers halaman 133. Saya rasa ini sangat penting saya bawakan ini. Mengenai apa? Cepat dan lambatnya bergerak. Oke? Saudara kalau baca punya EGW app, silakan baca GW 133. Nah, saya sudah kebetulan saya translate sendiri. Tulisannya begini. Pekerjaan Tuhan membutuhkan orang-orang yang bisa melihat secara cepat dan bertindak segera pada waktu yang tepat dan dengan penuh kekuatan.
Jika engkau menunggu dan mengukur segala kesukaran dan menimbang segala permasalahan yang bisa timbul, yang akan engkau hadapi, engkau akan berbuat sangat-sangat sedikit. Akan ada rintangan dan kesukaran dihadapi di setiap tikungan. Dan engkau harus tegas mengalahkan mereka, atau mereka akan mengalahkan dirimu. Nah, lanjut ya. Terkadang bermacam-macam jalan dan tujuan pekerjaan Tuhan yang dilakukan dengan cara berbeda-beda, harus dijaga keseimbangannya. Nah ini, keseimbangan. Jadi nggak boleh ada sedikit ketidakseimbangan, semua harus seimbang, saudara-saudara. Apa ini? Antara pengakuan dan juga kenyataan. Perlu, ya. Dan juga di saat keluarga kita ini, anak-anak pendidikan kita ini, ya toh harus perlu keseimbangan dari segala sesuatu. Perlu dijaga keseimbangan, nah, di dalam pikiran. Dan pada titik kalau ada ketidakseimbangan inilah kemampuan untuk membedakan secara teliti sangat diperlukan. Jika ada sesuatu yang harus dilakukan di dalam waktu yang sangat tepat. Ketidakseimbangan harus secara jeli dilihat. Apa artinya, saudara? Kalau saudara melihat sesuatu yang salah dengan keluarga Anda di dalam penata layanan, di dalam gaya hidup, di dalam pilihan-pilihan, loh kok semakin lama keluarga kita semakin mendunia ya sayang ya. Kok anak kita ini semakin lama kok semakin tidak punya ketertarikan dengan hal baiknya. Kok pergaulan-pergaulan mereka ini semakin memperlihatkan ada ciri-ciri sesuatu yang nggak beres, ada bibit-bibit, gitu. Ada kenakalan-kenakalan. Bahkan diri sendiri, kayaknya saya lama-lama ini nggak punya waktu untuk Tuhan. Semakin lama saya semakin tidak punya ketertarikan di dalam hal-hal rohani. Ini mesti dilihat secara jeli. Inilah tulisannya. Ketidakseimbangan harus secara jeli dilihat dan harus diputuskan dengan segera. Penundaan yang panjang membuat malaikat menjadi jemu. Bahkan lebih dimaklumi untuk mengambil keputusan yang salah. Nah ya, lebih baik mengambil keputusan yang salah daripada terus-menerus di dalam keraguan dalam satu arah dan arah yang lain. Bimbang. Nah, sama ini 1 Raja-Raja 18 ayat 21, Elia bicara sama orang Israel, sampai kapan kamu mendua hati? Hei orang Advent, sampai kapan kamu mau cari Tuhan dan cari dunia? Kalau di dalam gereja dan pelayanan itu ingat-ingat dunia, kalau di dunia ingat-ingat Tuhan. Bingung. Nah, Jangan bimbang ngambil keputusan. Sudah tahu ada ketidakseimbangan, lakukan dengan segera. Kesukaran dan kehancuran akan lebih terjadi karena keraguan dan karena kebimbangan dibandingkan dengan pergerakan yang terlalu terburu-buru. Loh, si Ramon itu masa umur 34 tahun sudah bawa anaknya masih 8, masih 5, masih 1 tahun. Terlalu terburu-buru itu. Itu terlalu fanatis, terlalu ekstremis itu. Terlalu terburu-buru. Ada yang bilang, bro, kan you punya talenta ini adalah cari duit. Saya bilang, sejak kapan cari duit jadi talenta? Duitnya itu adalah talenta, cari uangnya, saudara-saudara. Bukan karena... Justru kita punya talenta ngeluarin uang sebenarnya. Saudara-saudara, uang itu talenta. Nggak ada talenta itu kita wah ini jago nyari uang, ini berarti ini talentanya nyari uang. Bukan. Jago ngeluarin uang. Uangnya adalah talenta. Kenapa? Karena Tuhan izinkan berkat itu ya seporsi seperti sesuai dengan Tuhan percayakan. Ya. Bukan karena akhirnya bilang, ngapain kamu di desa? Ngapain sih kamu bikin pelayanan? Kamu kerja untuk Tuhan kan masih produktif. Saudara, justru kita cari Tuhan di saat kita masih produktif. Ya, berikan yang terbaik. Inilah Raja Salomo kan katakan, berikan waktumu kepada Tuhanmu di saat masa mudamu. Nah, jadi terlalu terburu-buru, saudara-saudara. Untung buru-buru. Kenapa? Karena kalau ada ketidakseimbangan di dalam scale ini, ya, kita biarkan apa yang terjadi ditulis penundaan yang panjang. Kenapa penundaan panjang? Iya, memang ada sih sedikit ketidakberesan di dalam kehidupan kita. Ya, tetapi ayo lanjut aja lah ya. Kan masih belum parah-parah banget. Anak kita bilang, ya nakal-nakal biasa sih, tapi belum parah-parah banget. Nanti lulus SMP. Lulus SMP, masih dalam kendali. Nanti lulus SMA. Lulus kuliah, habis itu sudah independen, saudara-saudara. Jangan harap itu anak kembali. Apa artinya di sini? Lebih baik terburu-buru daripada apa? Menunda berlama-lama. Nyonya White menulis, saya ditunjukkan bahwa kemenangan yang paling gemilang
dan kekalahan yang paling mengerikan bisa terjadi karena keputusan yang diambil di dalam beberapa menit saja. Artinya apa? Life changing decisions, ya. Keputusan yang merubah kehidupan ini, saudara-saudara. Bisa cuma window-nya ini cuma beberapa menit. Apa nih window? Celahnya untuk melakukan kesempatan menang gemilang atau kalah benar-benar telak. Saudara punya waktu ini cuma, artinya kalau kita miss kesempatan ini, telak kita. Gitu? Mungkin adalah di saat anak-anak kita masih kecil. Ayo, pack up your stuff, kemas barang-barang, ayo kita berangkat. Lari dari kehidupan kita, saudara-saudara. Sudahlah, nggak usah country living dulu ya. Maksudnya lari dari kehidupan kita, hikmat kita sendiri, lari kepada Tuhan pakai cara-caranya dia. Sementara anak-anak masih kecil, kesempatan itu mesti nggak panjang, saudara-saudara. Ya, kenapa? Di saat kita miss, kita lewati kesempatan itu, apa yang terjadi? You lose everything. Semuanya jadi hilang. Penundaan, keraguan, kebimbangan, dan Tuhan menghendaki kecepatan di dalam bertindak. Penundaan, keraguan, kebimbangan dalam keputusan yang tidak kunjung diambil akan memberi keuntungan bagi musuh. Ya, paragraf satu lagi. Pemilihan waktu yang tepat selalu berpihak kepada kebenaran. Kemenangan yang seringkali hilang adalah karena penundaan. Dalam pekerjaan ini akan ada selalu krisis, tetapi kecepatan dan tindakan yang tegas dalam waktu yang tepat akan membawa kemenangan yang besar, sementara penundaan dan mengabaikan akan berbuah kegagalan dan penghinaan kepada Tuhan. Pergerakan yang cepat pada waktu yang krisis seringkali akan melemahkan musuh karena dia kecewa dan hilang waktu untuk menyusun siasat dalam pekerjaan dan keahliannya. Saudara-saudara, mungkin kalau saudara mengatakan, ya ini masih muda kok, anak-anak saya masih kecil, saya masih produktif. Inilah justru yang Tuhan katakan, ambillah keputusan, ya. Saya nggak langsung katakan, saudara-saudara, nanti mulai malam ini coba pergi ke toko cetak rumah dijual, LT, LB sekian-sekian, harga sekian-sekian. Bukan. Artinya saudara, keluarga, istri, suami, duduk dan minta sama Tuhan. Apa yang harus dilakukan di dalam kehidupannya? Harus minta. Kalau tidak minta, Tuhan tidak akan. Jangan harap Tuhan akan berikan suaranya. Ya. Saya mau bacakan paragraf sebentar lagi, tetapi ada pertanyaan. Ada pertanyaan dulu yang dari kemarin sudah ditanyakan di handphone saya oleh sahabat saya. Sebentar dulu. Oke. Ditanyakan di sini yaitu, apakah harus dimulai dari imam? Apakah harus dimulai dari imam? Karena kalau istri yang taat, dia akan tunduk suami. Tapi kalau suaminya masih nggak kepikiran untuk melakukan ketaatan ini, maka istri harus terus menunggu sampai keputusan itu datang dari imam. Itu gimana? Ya, jadi apakah, kan kita kan sebagai seorang istri harus nunduk nih kepada suami, tetapi kerinduan itu hanya ada di istrinya. Bagaimana nih? Apa harus nunggu terus atau bagaimana? Nah, saya rasa saudara-saudara kita pakai hikmat lah, ya. Di dalam hal ini sangat-sangat sukar, saya tidak tahu seperti apa, ya. Secara jelas mungkin juga saya tidak bisa menjawab. Tetapi kita akan pakai hikmat karena setiap situasi pasti berbeda. Istri diminta untuk tunduk pada suami, sekalipun keputusan suami ini sepertinya seakan-akan salah, bukan frontal ya, bukan melakukan dosa, tetapi walaupun suami masih agak ragu sedikit, ya istri diminta untuk ikut aja dulu sedikit, ya. Pelan-pelan ikuti sedikit, tetapi di dalam waktu ini, ini yang saya tahu ya, saya pernah baca adalah demikian, bahwa di saat waktu untuk mengikut untuk penundaan ini, sang istri harus memperbaiki keluarganya dengan sungguh-sungguh dan doa yang sungguh-sungguh luar biasa. Ya? Mungkin bisa juga di saat suami itu menunda, mungkin itu bahasa Tuhan ke dalam kehidupan seorang istri untuk apa? Kalau suami menunda, mungkin istri di rumah tetap bisa mendidik anaknya sehingga di saat suaminya siap masuk ke country living sudah lebih siap, lebih enteng lah jalannya ya. Nah, gitu. Tetapi kalau misalnya suaminya menunda terus gimana, Ramon? Ya, kecuali kalau memang suaminya melakukan suatu kesalahan yang benar-benar error ya. Ya memang saudara kalau mau baca di dalam buku nasihat seks, zina dan cerai, ada suatu kisah yang mana suami dan istri ini mempunyai kesalahan yang selalu diulang-ulang.
ya oleh salah satu dari pasangan, ya memang kita harus minta doa kepada Tuhan, berikan waktu supaya suami atau istri tersebut menyesali perbuatannya. Nah, biasanya ini akan ada suatu rekonsiliasi dan bisa kembali bernegosiasi dan duduk. Kembali lagi kita tidak tahu secara persis kasusnya seperti apa. Tetapi kalau seorang suami ragu atau seorang istri ragu, bukan langsung kita langsung angkat, berangkat, langsung tinggalkan. Itu pun bukan jalan Tuhan. Ya, ini adalah kesempatan untuk kita kembali dulu, rujuk dulu, benar-benar mengkaji seperti apa perjalanan yang harus kita pilih. Nah, jadi, seorang tadi istri saya bilang, mulai aja dulu apa yang bisa dilakukan sementara di dalam masih di contohnya dalam. Memulainya dengan mendidik anak, ya, satu itu, dan dua, bisa seorang istri bisa lebih menyederhanakan pengeluaran, ya. Seorang istri juga bisa lebih belajar iman dan juga berdoa dan puasa untuk Tuhan, kapan Tuhan bisa menggerakkan hati suami saya, ya. Jadi kita juga sebagai seorang istri atau sebagai seorang yang percaya sama Tuhan harus bersahabat dengan waktu, ya. Itu sangat penting. Ada juga pertanyaan. Selamat malam Bang Ramon dan Kak Sandy, mohon pandangannya. Kami memang sudah ada keinginan untuk country living, khususnya istri, dari beberapa tahun lalu, dengan catatan nanti jika sudah punya anak. Tapi sedangkan sekarang kami belum dikasih anak. Usia pernikahan 9 bulan. Bagaimana pendapat Abang dan Kakak? Terima kasih. Kira-kira udah lama, baru 9 bulan. Kalau pandangan saya, tidak usah harus menunggu punya anak atau tidak, ya. Country living itu privilege untuk diri kita sendiri, pribadi lepas pribadi. Bahkan lebih bagus kalau sebelum punya anak, karena akhirnya kita di saat kita masuk di dalam sekolah Tuhan, kita akan belajar trial and error itu sendiri, sehingga tidak belajar dengan anak. Sehingga di saat anak itu dilahirkan, ya, anak itu akan mendapati suatu lingkungan yang lebih sempurna karena ibu bapaknya sudah terlebih dulu dididik Tuhan, gitu ya. Karena masuk di country living kita harus tahu, ya, banyak juga orang-orang yang masuk di country living itu mempunyai pemahaman yang sangat-sangat mempunyai pemahaman yang mempunyai pemahaman yang masih belum jelas, ya. Sehingga itu normal, itu sangat normal. Saya juga tahu banyak orang yang memang tidak mau masuk ke country living karena banyaknya orang-orang atau movement orang-orang individual yang sudah masuk ke country living, tetapi mereka membawa obor yang asing, dalam arti mocking orang-orang yang belum di country living, ya. Apa sih namanya? Mocking? What is mocking? Menghina. Ya, menghina orang-orang yang belum di country living, dan seakan-akan country living itu sudah, saya country living sudah sempurna, ya. Sehingga akhirnya pekabaran country living yang sangat luar biasa bagus itu akhirnya bisa ditolak. Kalau saya bisa bilang, seperti saya dengan suami saya, kami sudah 10 tahun pindah ke country living, ya. Bisa dikatakan baru sekarang kami sering banyak orang minta tolong dong bahas soal country living. Kenapa kami tidak mau bahas soal country living? Karena waktu itu kami berpikir, Tuhan memberikan kami hikmat bahwa belum saatnya untuk mengabarkan, gitu ya. Kalau sekarang di era pandemik seperti ini, bukan juga pandemik, di era dunia yang seperti ini, ya. Bukan cuma kita yang merasakan, semua ekonomi krisis, penyakit, bagaimana pola mendidik anak, dan juga apa yang terjadi di negara-negara sekitar dunia ini. Itu ialah contoh-contoh yang memang sudah kita bisa lihat bahwa sudah saatnya mungkin orang Advent untuk berpikir untuk lebih cepat untuk pindah ke country living, karena pendidikan Tuhan itu bukan sebulan 2 bulan atau bahkan bukan setahun 2 tahun, gitu ya. Pendidikan Tuhan itu sangat panjang, sehingga akhirnya di saat kami melihat itu, kami baru bisa dikatakan di saat pandemik ini baru 3 kali, ya kan ada yang appointment dengan luar negeri bicara soal country living juga, terus ada yang dengan lokal bicara soal country living, dan juga sekarang baru sesi country living yang dari kami baru sekarang, gitu ya. Yang dulu-dulu kami tidak. Jadi tapi Bapak Ibu, kita tidak bisa melihat orang-orang yang atau individual yang membawakan country living dengan suara yang sangat-sangat legalis. Kita tidak usah pandang itu, ya. Kita bisa lihat bahwa ini nasihat yang tidak kebetulan dari Tuhan, dan saya pun merasakan faedahnya dari nasihat ini, sehingga saya pun dapat merasakan dan dapat dididik Tuhan, ya. Jadi ini bukan sesuatu yang memang harus kita jauhi sebenarnya. Ini ada juga suatu pertanyaan, apa ciri-ciri mutlak dalam memilih
country living? Wah, ini pertanyaan yang sangat-sangat bagus. Terima kasih Bapak. Atau saudara-saudara, seringkali kita ada yang waktu itu kemarin beberapa hari lalu tolong bahas teknis. Saya rasa teknis penting. Teknis itu dalam arti kata bagaimana memilih lokasi, bagaimana berapa luas tanah, dan apa yang ditanam, itu semua teknis lah. Pelaksanaannya seperti apa. Saudara-saudara, saya rasa adalah satu hal dulu. Niatnya dulu. Kesiapan Anda. Kalau saudara-saudara merasa sudah tidak cocok di kota, mau melakukan sesuatu yang benar-benar baru bersama Tuhan. Dan baru bersama Tuhan ini bukan karena lagi desperate, habis itu kehilangan pekerjaan, habis itu berharap kepada Tuhan. Enggak. Artinya apapun yang saudara hadapi, kita mau siap mengikut Tuhan, walaupun jalan di atas api sekalipun. Itu harus disiapkan. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego mengatakan, saya tidak akan tunduk kepada patung itu. Dan saya kalau tidak tunduk pun, saya yakin Tuhan akan bebaskan saya. Walaupun Tuhan masukkan saya masuk ke dalam dapur api, saya tetap akan menurut. Nah, inilah saudara-saudara. Kalau kita mempunyai niat seperti itu, artinya apa? Saya mau coba untuk country living ya, pertanyaan tadi ya. Saya mau coba untuk country living. Tetapi di saat country living, saya maunya harus enak dulu. Kalau nggak enak, berarti Tuhan sudah itu namanya saya. Retirement. Saudara-saudara, inilah yang harus kita siap. Bahwa di saat kita mengikuti Tuhan, apapun ya. Tidak ada pilihan lah ya. 1 Petrus 2:19 adalah apa? Adalah sesuatu yang patut disyukuri kalau kita karena sadar akan kehendak Tuhan, menderita suatu penderitaan yang tidak pantas kita derita. Nah, artinya apa? Tapi juga kita sebenarnya nggak derita banget ya. Padahal nggak menderita banget. Sebenarnya nggak derita banget. Cuma awalnya takut. Awalnya menderita karena nggak custom dengan seperti Petrus disuruh jalan di atas air ini, awalnya waduh gimana ya ini jalan. Suaranya putus-putus, suaranya hilang. Ya kan awalnya menderita. Oke, sebentar. Awalnya cuma takut. Internet. Oke. Ya. Ini bisa dinaikin lagi ya. Sudah dinaikin. Sudah? Belum, ini belum. Aduh, luar biasa ini. Oke. Gimana, Abe? Everything good? Abi? Mati. Oke. Thank you. Baik, kembali lagi. Oke. Sebenarnya apa ya kalau mau dibilang menakutkan, tadi suami saya katakan menakutkan ya. Sebenarnya menakutkan itu kenapa menakutkan? Sebenarnya kalau mau dibilang karena jawab dulu pertanyaannya dulu. Pertanyaannya dijawab dulu maksudnya. Maksudnya pertanyaannya? Ya pertanyaannya bagaimana ciri-cirinya, tandanya, tempat yang tepat. Ya tadi kan suami saya katakan bahwa kita harus mempersiapkan dulu mental kita dan kemauan kita. Itu yang paling harus disiapkan dulu. Betul. Tepat menurut kita, belum tentu tepat menurut Tuhan. Exactly. Itulah maksud saya dan istri ya. Apa yang dianggap kita hebat, belum tentu Tuhan bilang hebat. Kalau kita mencari secara teknis, teknis. Pak Ramon, ini cari tanah di mana ya? Lokasi mana ya? Oh, kalau di Jawa Barat adalah pertimbangannya. Oh, harus cari tempat yang aman buat kita. Kalau mau aman, airnya harus bagus, tanahnya harus subur, harus sekian meter dari laut, saudara, semua itu bagus. Tetapi kalau kita menentukan itu sesuai dengan apa faktor ketentuan yang dari kita ini tepat menurut kita, belum tentu tepat menurut Tuhan. Ya. Kenapa? Lot juga menentukan apa yang di matanya bagus. Lihat, hijau, pasti bagus ini. Pergilah saya ke sana. Ternyata apa? Itu pilihan Lot yang mencelakakan dia dan keluarganya. Hampir celaka lah. Ya, ada celaka juga ya. Jadi artinya minta Tuhan dulu kesiapan. Tuhan, kemana saya harus melangkah? Dan menyerah, berserah ya, surrender. Teknis, bisa bahas teknis, tetapi belum tentu itu menjadi kriteria nomor 1 oleh Tuhan. Oke, kalau ngomongin teknis, bisa ngomongin teknis ya.
tanah harus jelas. Harus jelas. Kalau bisa di atas 500 meter dari permukaan laut ke atas sampai 1000. Terlebih tinggi terlalu dingin. Oke. Udah, tanah harus 500 tanah kurang meter. lebih 500 meter dari permukaan laut sampai ke ketinggian 1000. Saya rasa itu ideal untuk kita di tropis sekarang. Supaya tidak ya humid. Supaya kalau terlalu tinggi tidak itu lembab. kelembaban. Kalau kelembaban banyak, semua dinding-dinding, baju-baju apa semua jamur. Kalau jamur kita hirup jamur itulah banyak sakit penyakit. Kalau terlalu rendah, kemungkinan adalah apa? Panas. Kalau panas, saudara harus bergantung pada AC. Ya, itu kalau teknis. Curah hujannya ya normal semua di Indonesia ini, kecuali kalau Indonesia bagian timur, NTT sebelah timur itu agak terlalu kering. Jadi kurang ideal untuk bercocok tanam. Itu kalau ngomong teknis. Ya. Kalau berapa meter persegi tergantung saudara punya kebutuhan. Untuk 5 orang keluarga, 4 orang, untuk tanah kebun 1000 meter cukup. Untuk rumah tergantung. Kalau rumah bangunan 80-90 meter, rumah 2 kamar, 3 kamar sangat bisa dibuat. Saudara-saudara sekarang berapa harganya? Ya itu tergantung budget kita. Nah kalau ngomongin teknis kurang lebih seperti itu. Tanamlah, kalau bisa tanam sawah di polybag, nggak usah sawah becek, bisa ya. Satu. Lalu ada sayur singkong, sayur ubi, daun kelor, daun gedi, daun katuk, daun kenikir, daun ginseng, semua banyak daun-daun saudara. Semua ini kebutuhan nutrisi kita akan lengkap. Kalau dari karbohidrat kita bisa ada singkong, ada talas, ada keladi, ada kentang, ada ya. Jadi inilah yang bisa tumbuh di dalam 1000 meter ini kalau ngomongin teknis. Tapi kembali lagi saudara, mungkin Tuhan mau bawa saudara ke tempat di mana yang non teknis ini semuanya ini di luar teknis kita. Dan juga persyaratan tadi country living ya kan, selain teknisnya itu, dan juga jangan lupa Bapak Ibu untuk tanah itu harus bersertifikat yang jelas ya. Meskipun memang kalau pindah ke country living tanah bersertifikat itu lebih mahal, tetapi ingat ya, kita pindah country living bukan pindah untuk retirement atau pindah untuk apa? Pensiunan. Bukan untuk pensiunan, tetapi kita pindah country living untuk mau mengenal Tuhan dan masuk ke dalam sekolahnya Tuhan ya. Jadi musuh kita ya iblis. Kalau dari awal sudah tidak benar ya, dalam arti tidak benar tuh apa? Banyak orang juga yang memang pindah ke country living sebenarnya uangnya ada, tapi hanya tidak mau untuk beli yang lebih mahal. Karena mungkin kebutuhan lain banyak di kota. Prioritasnya belum itu ya. Sementara country living itu kita harus tahu itulah prioritas kita ya. Jadi tanah itu harus jelas bersertifikat. Oke, mungkin kalau beli tanah garap yang mungkin harganya lebih murah itu bisa lebih besar, tetapi beli bersertifikat karena lebih mahal itu dapatnya kecil. Tetapi biarlah kita memulai dengan kejujuran ya. Itu penting. Supaya apa? Di saat kita ikut sama Tuhan, seperti saya dengan suami saya 10 tahun, akhirnya setan nggak bisa udek-udek, nggak bisa buat masalah di dalam apa yang namanya tanah ya, karena itu jelas ya. Betul. Dan juga di saat kita pindah ke country living, nah nge-lag lagi ya. Nge-lag ya. Zoomnya kelihatan nggak Bi? Nah, belum. Video berhenti. Belum. Ini belum nyala Abi di sini. Bagus. Oke. Jadi jadi tanahnya sudah harus jelas ya, karena kita jangan sampai akhirnya seperti saya dengan suami saya pindah di sini 10 tahun, akhirnya setan bisa mengambil suatu kasus yang dimana kita sudah menyimpan kasus itu gitu ya. Jangan lupa karena kita akan berjalan dengan Tuhan di dalam country living. Nah, dan juga kenapa saudara-saudara masuk di desa ini? Kita di Indonesia mau kemana pun, kita masuk desanya orang. Mentalnya kita orang Indonesia ini, kalau melihat pendatang, tetap kita akan dianggap pendatang. Anak kita lahir di situ pun tetap anak kita akan dianggap pendatang. Oleh karena itu kita bersikaplah, kita datang ke sana menjadi pelayan, bukan menjadi dilayani.
ya toh? Orang desa ini melihat orang kota pindah ke desa ini, kita akan selalu dianggap orang kaya. Ya toh? Jadi akhirnya ini membuat kecemburuan sosial kalau kita tidak berhati-hati. Memilih tempat untuk country living ini benar-benar harus dengan hikmat tuntunan Tuhan. Supaya apa? Video berhenti, Abi. Video berhenti. Oke. Masih jalan. Masih jalan tapi mungkin suaranya tapi bisa kedengeran ya. Tapi pakai videonya deh. Abi, what do I do? Keep going? Oke. Oke, suara oke, kita lanjut aja. Nanti kalau memang ada ini akan kita masukkan ke dalam YouTube HCBN Indonesia. Kalau misalnya Ibu bisa dan Bapak bisa menonton ulang video dari kami ini ya. Oke, tadi gimana, Ramon? Jadi kita ini masuk ke desa orang. Kita mau di atas gunung sekalipun tetap akan melewati desanya orang. Ya. Kita akan dianggap sebagai pendatang. Nah, saudara-saudara, kami melewati desa kalau mau ke tempat kami. Dan kalau kita tidak menjadi pelayan Tuhan, saudara-saudara, kehadiran kita ini kemungkinan tidak diterima. Kenapa? Karena ada kesenjangan sosial. Walaupun kita bukan orang kaya sekalipun, masuk ke desa ini selalu ada anggapan orang kota ini masuk ke desa ini karena sudah kaya, mau pensiunan. Nah, jadi kita harus berhati-hati. Apalagi tadi istri saya bilang, saran juga Nyonya White bilang, jangan cari tanah yang bermasalah, jangan cari tanah yang bersengketa, jangan cari tanah yang tidak ada izin untuk membangun. Akhirnya apa? Apa Tuhan tidak adil kalau gitu? Cuma orang yang kaya yang punya yang bisa. Enggak, saudara-saudara. Kalau memang kita tidak mempunyai budget, Tuhan akan berkati kita. Tuhan akan berikan dengan jalan-jalannya kita tidak kenal sama sekali, tetapi jalanlah dengan lurus. Jadilah contoh kalau kita masuk ke desa orang dengan apa? Bersikaplah rendah hati. Bersikaplah sopan, ya toh? Kalau masuk kita orang Indonesia ini, seluruh Pulau Jawa, saudara-saudara, saya nggak tahu kalau mungkin di Sulawesi, di Sumatera bagaimana. Kita masuk. Saya sudah sering masuk keluar desa dari dulu. Masuk ini kita harus mempunyai sopan santun, ya. Akhirnya keberadaan kita ini diterima. Saudara-saudara, apalagi kita ini bukan orang beragama mayoritas. Kita akan tetap selalu dianggap sebagai tamu yang sebenarnya berbeda dari mereka. Nah, ini perlu sangat kehati-hatian. Ini menjadi salah satu faktor juga yang teknis. Ya. Kembali lagi, kita harus mempunyai hati yang besar untuk mengikuti Tuhan kemana Tuhan harus melangkah. Dan juga untuk pindah ke country living ya, kami sarankan untuk menanya Tuhan ya. Dalam arti menanya Tuhan itu seperti apa? Menanya Tuhan untuk bangunan yang Tuhan izinkan kita melakukan country living itu seperti apa. Jangan kita bawa yang tadi saya katakan ya, taste kota juga jangan kita bawa ke sini gitu ya. Kecuali kalau Tuhan memang sudah memproses. Karena kenapa? Contohnya kami ya. Ini contohnya. Kami di saat kami pindah ke country living, rumah kami sangat sederhana ya. Itu ialah ternyata kami baru sadar itulah pesan bagi Tuhan ya, itulah pesan yang Tuhan izinkan supaya tetangga kami orang kiri kanan kampung kami bisa menerima kami ya. Mereka diam-diam tapi mereka melihat. Tapi di saat mati Abi. Tapi di saat kami rumah kami sederhana, apa yang kami lakukan? Yang Tuhan inspirasikan. Kami membuka jalan buat orang-orang kampung ya, membuka jalan baru untuk orang-orang di desa ini gitu ya. Bukan cuma itu, kami juga membuat fasilitas listrik untuk orang-orang desa ini ya, dan juga setiap setahun sekali kami berikan sembako atau setahun 2 kali berikan sembako untuk semua warga yang ada di sini. Dan juga karena warga di sini mayoritas mayoritas Muslim, kami juga setiap meskipun kami tidak makan ya, tapi kami setiap ada Idul Kurban kami selalu memberikan. Bahkan bukan cuma itu, akhirnya mereka merasakan bahwa wah, kok orang Kristen yang di situ baik sekali ya sama kami. Bahkan bukan cuma itu, ada di sini ada satu kepala yaitu kiai yang ada di tempat kami. Dia tuh sampai manggil semua pemimpin-pemimpin di desa ini, dia rapatkan dan dia bilang, saya akan tua, bentar lagi saya akan mati. Tapi saya minta satu pesan untuk siapa yang akan menggantikan saya.
tolong jaga om dan tante. Karena om dan tante jangan pernah ada yang mainin mereka. Karena mereka punya ilmu lebih tinggi daripada kita punya hadis. Nah, pengalaman itulah yang kita rasakan. Sehingga di saat kami memberikan fasilitas-fasilitas itu kepada orang-orang di desa ini, akhirnya orang-orang di desa ini punya pemahaman yang berbeda kepada kami. Apa pemahaman berbeda itu? Mereka melihat, wow, orang kota ini padahal ada satu orang desa. Nah, kalau orang desa ya, orang desa ini apa ya, beritanya cepat ya Ramon ya. Beritanya cepat, bisa nangkep sampai ke desa samping tuh sangat cepat. Cepat gosipnya. Nah, padahal di tempat kami itu ada satu orang desa yang dimana pernah datang ke rumah kami yang mewah di Jakarta, yang masih ada kolam berenang, prem area. Oh, dia kaget. Kenapa dia kaget? Loh, Ibu Sandy sama Pak Ramon tinggalnya setiap hari 24 jam dalam 7 hari di kampung, tinggalnya di rumah sederhana, tinggalnya di matras, tapi kok ternyata masih punya rumah mewah. Waduh, akhirnya mereka melihat suatu konsep yang berbeda. Karena apa? Di saat itu dia bertanya ya, oh mama tante kenapa kok pingin tinggal di sini? Terus kok kenapa tinggalnya bukan buat villa yang mewah? Akhirnya kita katakan, karena kita ingin merubah hidup dan kita ingin mencari arti dari kehidupan itu seperti apa. Cari hidayah lah. Mencari hidayah. Akhirnya puji Tuhan, kami diterima. Bukan cuma diterima, puji Tuhan kami dicintai oleh mereka. Dan bukan cuma itu, ibu bapak, saya mau kasih tahu kalau pindah ke kantor living juga, jangan langsung berpikir kekhawatiran dalam arti apa, harus punya kebun dan juga kita memperkerjakan orang-orang di desa. Nah, orang di desa ini agak sedikit unik, tidak sama dengan orang kota. Kalau orang kota kita sistematis ya, semuanya ada etikat kerjanya ya. Tapi kalau orang desa tidak seperti itu. Contohnya, kalau ada yang meninggal, mereka harus pulang meskipun mereka baru masuk. Maaf ibu ya, saya harus nguburin. Satu itu. Dan dua, kalau orang desa kita harus partisipasi. Kita harus partisipasi. Bukan cuma itu juga. Orang desa tuh apa ya, bisa dikatakan agak unik karena mereka tidak sistematis seperti orang kota. Apalagi di desa mereka nggak kerja pun mereka makan ya. Jadi untuk kita punya bisnis dengan mereka, bisnisnya itu apa? Hubungan uang dengan cara apa? Dengan cara oke, kita punya kebun, kita kerjakan mereka. Akhirnya kita jadi bentrok. Bentroknya apa? Kita orang kota berpikir sistematis bahwa gue bayar lu kerja kan gitu ya. Tapi kalau orang kampung nggak seperti itu. Akhirnya kita bentrok. Di saat kita bentrok, kita mengizinkan setan untuk membuat orang kampung ini melihat kita berbeda, ya. Melihat kita, oh ini orang opportunist nih. Ngerti nggak sih bahasanya tuh apa? Ini orang cuma mengambil apa ya? Keuntungan. Jadi akhirnya startnya sudah berbeda. Nah, kami di saat kami masuk ke sini, kami tidak ada hubungan itu dengan mereka. Sehingga apa? Hubungan kami dengan mereka cuma memberi. Tetapi mereka pun at the same time dengan bersamaan mereka melihat kehidupan kami sangat sederhana. Bahkan anak-anak kami, bahkan bukan cuma itu, anak kami Abigail dari umur 1 tahun ya, itu sudah jalan ke gunung, jalan kaki, bahkan nyeker tuh nggak pakai sendal. Akhirnya mereka lihat, waduh, anak-anaknya kok sama seperti anak-anak kita. Akhirnya disitulah Roh Kudus dapat memberikan mereka suatu pencerahan. Di saat kami pindah ke counter living juga ya, bukan berarti kami tidak diuji. Diujinya oleh apa? Ya, kami sering diuji oleh orang-orang di sini. Tetapi akhirnya di saat Roh Kudus berbicara dengan mereka melalui kehidupan kesederhanaan kami, disitulah mereka dapat menerima kami apa adanya. Sampai hari ini mereka sangat betul-betul puji Tuhan mencintai kami. Dan hal satu yang paling sederhana, jangan lupa kalau pindah ke pedesaan, ibu bapak masuk, buka jendela, semua orang disapa. Ya, dari ujung pintu masuk kampung ya, harus buka jendela, disapa. Itu sangat-sangat luar biasa. Coba kenal mereka ya, dengan namanya. Meaningful mereka apa ya? Itu sangat-sangat oke. Kita Nah, saudara-saudara, ada pertanyaan di sini. Tadi pertanyaannya kita lihat ya, pertanyaannya ya yang tadi aku mau kasih tahu. Pertanyaannya saya baca dulu. Oke. Pertanyaannya, oke. Apa yang membuat HCBN bisa tetap survive selama 10 tahun dengan begitu besarnya biaya pengeluaran satelit? Satu itu. 2, sementara HCBN tidak pernah melakukan pencarian dana. Dan apakah pencarian dana seperti mengirimkan proposal, menjual buku, DVD dan lain-lain diperkenankan sekalipun untuk proyek pelayanan? Nah, saudara-saudara, apakah salah kita minta sumbangan?
Kalau kita tulisan Rono buat, tulisannya begini. You have to make your needs known, ya. Kita harus kasih tahu kebutuhan-kebutuhan kita ini untuk diketahui oleh beberapa orang. Tetapi bukan kemudian menjadi minta sumbangan ini menjadi sumber utama dari fungsi ministry kita menjalankan pekerjaan Tuhan ini. Tidak harus mengharapkan dari sumbangan. Loh, kalau gitu dari mana dong? Tuhan akan berpartisipasi. Sumbangan yang paling nomor satu akan datang dari siapa? Dari kantong Anda sendiri. Nah, saudara-saudara, ini adalah mungkin orang bilang, waduh kalau gitu habis dong uang kita. Loh, justru Tuhan mau memberikan kepada kita ini satu keyakinan, satu metode baru bahwa saudara, pelayan kita RCBN ini bukan cuma satelit ini ya oke, ada bagian porsinya besar, tapi pengeluaran kita di dalam pekerjaan Tuhan di sini nih mungkin 2-3 kali lipatnya satelit. Tetapi artinya bagaimana? Gimana kita bisa survive tanpa meminta sumbangan? Saudara-saudara, inilah Tuhan bilang kepada orang muda yang kaya. Ya, orang muda yang kaya ini, Matius 19 bunyinya adalah apa? Jual segala hartamu, bagikan pada orang miskin, dan ikutlah aku. Kenapa Tuhan berikan satu ketentuan seperti ini? Sama juga dengan Matius 13 ayat 44 ini menjadi ayat yang mengganggu saya. Apa isinya? Kerajaan surga adalah seperti orang pergi ke ladang, menggali, dapatkan itu harta, dia kubur hartanya supaya tidak ada yang mengambil, dia pulang ke rumah dengan seluruh sukacita, with all the joy. Dia jual hartanya untuk membeli ladang itu. Nah, saudara-saudara, berhubung saya ini sama istri saya juga, saya tidak mau cukup beragama ini menjadi teori aja, hanya datang sahabat-sahabat ke gereja, nyanyi lagu-lagu, ikut Pathfinder. Saya nggak mau begitu-begituan. Saya mau bereksperimen kalau Tuhan ini benar-benar nyata, akan ini. Nah, inilah saudara, ceritanya panjang, sudah 10 tahun, nggak akan bisa diceritakan selama 10 tahun ini. Tetapi artinya apa? Pekerjaan Tuhan ini bisa jalan karena apa? Karena sumbangan. Oke. Sumbangan yang mana yang paling sering Tuhan suruh datang dulu? Dari kantong kita dulu. Ya. Saudara-saudara, apa ini semua cuma kantongnya si Ramon aja? Bukan. Tetapi artinya kita tidak mengharapkan orang. Apa salah? Tidak salah. Tetapi kalau saudara bikin proposal, wah bagus, sudah dicetak berapa halaman, bagus. Lalu apa yang terjadi? Saudara memberikan proposal ini, siapa yang ada di pikiran saudara terlebih dahulu? Pasti siapa? Pasti orang kaya. Nggak mungkin orang miskin saudara datangin nomor satu, nggak mungkin. Thank you. Artinya apa? Harapan kita ini adalah harapan kedagingan di saat menjalankan pekerjaan Tuhan. Apa itu salah? Saya rasa salah kalau kita bergantung kepada orang kaya. Tuhan, pakailah apa yang ada sama saya. Walaupun cuma sedikit, Tuhan, saya akan berikan ini untuk pekerjaan Tuhan sudah berikan pada saya. Ini aku, utus aku, uangku juga. Artinya apa? Oh, kalau nggak cukup, nggak apa-apa, yang penting sudah habis. Sudah habis, belum habis, ya habisin. Kalau belum habis, ya habisin. Lihat bahwa Tuhan itu setia, nggak akan habis itu uang kita. Nah, jadi istilahnya kalau Bapak Ibu cuma punya gelas kecil, ya Tuhan akan mengisi gelas kecil itu aja. Tapi kalau Bapak Ibu menyiapkan ember besar, ya Tuhan akan mengisi ember itu ya. Jadi kalau dibilang apakah ya tergantung menjual DVD, menjual buku itu alasannya untuk apa? Ya, kalau alasannya hanya untuk ada khawatirnya juga di sana, ya lebih baik jangan. Oke, mungkin orang ada yang bertanya, Ramon, oh Ramon mah enak, dia punya banyak yang dia bisa jual, nah saya mau jual apa? Nah, kalau saya bisa bilang, setiap orang sebesar-besarnya dana kita, Tuhan akan memberikan kita pekerjaan yang lebih besar daripada kemampuan kita. Ya. Apa artinya? Kalau kita mengerjakan pekerjaan yang kita mampu, itu pekerjaan kita. Tetapi pekerjaan yang kita tidak mampu lakukan, kita akan tahu itu pekerjaan Tuhan. Jadi very likely, ya akan sangat-sangat besar kemungkinan Tuhan akan berikan kita pekerjaan yang pasti di luar kemampuan kita. Justru inilah tantangan, saudara-saudara. Mungkin bilang, wah kalau gitu memang pantaslah dia banyak uang. Saudara mau sebesar apa uangnya kalau suruh menjalankan pekerjaan yang begitu banyak? Belum televisi, belum satelit, biaya produksi, belum stipend, semuanya untuk pelayanan masyarakat, belum kehidupan dan sebagainya. Apa cukup? Nggak cukup.
Kalau saya bawakan ini di dalam kehidupan yang saya yang dulu sekalipun sebenarnya nggak cukup, Bu. Tetapi apa artinya, saudara-saudara? Ini adalah di saat kita mau bekerja untuk Tuhan, kita rela. Tuhan akan bukakan luar biasa. Akhirnya kita akan percaya kepada Tuhan, bukan percaya kepada diri sendiri. Tapi mungkin bisa juga kalau Bapak Ibu atau saudara-saudari yang mungkin katakan, oh saya nggak bisa punya apa yang saya jual, tapi Bapak Ibu punya tenaga yang Bapak Ibu bisa lakukan untuk bekerja. Saya mau kasih satu cerita sedikit, saudara-saudara. Yang 4 tahun lalu pernah saya sedang mempunyai kebutuhan. Kebutuhan saya ini kurang lebih 50 juta rupiah. Perlu, sangat perlu dibayar pada minggu itu. Saya pernah ditransfer oleh seorang, ya waktu itu dekat juga, nggak dekat juga, jauh juga nggak jauh juga. Tetapi waktu itu saya kaget, karena jumlahnya waktu itu besar sekali. Karena kebetulan waktu itu orang tersebut mempunyai nomor rekening kami. Habis itu tiba-tiba, saudara, apa yang terjadi? Di saat kebutuhan saya itu dipenuhi oleh seseorang, saya mendapat transfer tiba-tiba, tanpa dikasih tahu, tanpa saya harus minta, 50 juta rupiah. Saya bilang, Tuhan, kebutuhan seperti ini datang tiba-tiba dari seorang yang saya tidak sangka-sangka. Lalu saya bilang, waduh, kok banyak sekali ya? Tetapi orang bilang tersebut, nggak apa-apa, pakailah untuk pekerjaan Tuhan. Saya katakan, oke, saya pakai untuk kebutuhan ini, kebutuhan mendesak minggu ini ya. Oh, silakan. Baik. Nah, saudara-saudara, 1 tahun berlalu, 2 tahun berlalu, mungkin 2 atau 3 tahun berlalu, kemudian saya ketemu dengan orang tersebut. Akhirnya ketemu dengan orang tersebut, sudah sekian lama. Saya ungkapkan lagi terima kasih ya waktu itu ya. You ini mendukung, Anda ini luar biasa, pertolongan Tuhan melalui Anda ini yang tidak disangka-sangka. Oh iya. Sekarang saya mau cerita versi saya. Oke? Dengar ya. Saya langsung dekat. Oke, silakan. Ramon, saya ini ya uang ada kadang-kadang ya, karena dia adalah orang pengusaha juga. Uang ada, kadang uang nggak ada. Tahu lah Pak Ramon ya. Ya saya tahu bagaimana cara rasanya jadi pengusaha. Saya di saat saya transfer itu uang Pak Ramon itu, dalam minggu itu saya punya kebutuhan untuk bayar tuh luar biasa banyak sekali. Uang saya nggak cukup. Uang saya cuma ada 50-an juta rupiah, tapi saya punya hutang sangat-sangat banyak. Jadi saya waktu itu saya berdoa sama Tuhan. Saya dengar begitu banyak cerita-cerita mengenai iman, saya langsung berdoa sama Tuhan. Tuhan, ini uang pembayaran saya nggak cukup untuk bayar semuanya, uang saya cuma sekian. Tetapi saya ingin tantang apa Tuhan punya kuasamu. Akhirnya apa saudara? Dia berdoa, langsung dia teringat kepada saya, karena saya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dia pernah lihat dan sebagainya, dia setuju dengan misi kami. Lalu dia transfer uang, hampir seluruh uang yang dia transfer, masuk ke rekening saya. Lalu apa yang terjadi? Uangnya habislah saudara. Tetapi di saat uangnya habis, di dalam hari yang sama, mungkin 1 jam, 2 jam, saya nggak tahu, tetapi hari yang sama, ada orang menelpon orang ini, dia bilang, Pak, itu ada bangunan itu di jalan sekian-sekian, yang ada bangunan 3 lantai, mungkin kayak ruko lah ya, itu Bapak punya? Iya, itu punya saya boleh lihat saya? Itu punya saya. Kenapa? Kami dari perusahaan telekomunikasi, kami perlu memasang antena tepat di tempat itu, dan kami lihat memang persis di dekat bangunan Bapak. Jadi di atas bangunan Bapak kami ingin menaruh antena. Kalau Bapak berkenan, kami mau sewa cuma 2-3 meter persegi dan sebagainya. Tapi kalau kamu sewa, kami langsung bayar 5 tahun. Waduh. Jadi orang ini langsung kaget, saudara-saudara. Tuhan begitu baik ya, langsung cepat dalam hari yang sama, uang saya keluarkan langsung dikembalikan. Saudara-saudara, uang yang diberikan itu ternyata adalah itu sewa 1 tahunnya. Jadi Bapak ini langsung berpartisipasi dalam pekerjaan Tuhan. Pada siang harinya, orang telekomunikasi langsung bilang datang, Pak, kita mau sewa, kapan mulai? Kalau bisa sekarang Pak, saya mau instalasi sekarang. Saya langsung bayar 5 tahun. 1 tahun 50 juta langsung kali 5, 250 juta. Dalam hari yang sama saudara, dilunasi. Tuhan kita ini luar biasa saudara-saudara. Punya jalan-jalan yang tidak mungkin masuk akal. Orang bilang lu sinetron sekali. Tetapi antara Tuhan kita ini luar biasa atau kita tidak mempunyai iman sama sekali. Saudara-saudara yang mana? Tuhan bilang Yohanes 11 ayat 40, kalau kamu mempunyai iman, kalau kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan Tuhan.
Kenapa kita tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan, saudara-saudara? Akhirnya skeptis di dalam hidup ini. Masa Tuhan mau sediakan sih? Masa kalau saya ke desa ini Tuhan mau sediakan? Kenapa, saudara-saudara? Karena tidak punya iman. Walaupun bekerja dalam pekerjaan Tuhan, yang diandalkan adalah siapa? Proposal yang diandalkan. Pergi keliling-keliling, minta jemaat, dorong orang, minta sumbangan. Akhirnya apa? Tidak melihat kemuliaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan jalan-jalan. Orang lain diberkati melalui pekerjaan yang Anda lakukan, Anda sendiri tidak menerima berkat. Jadi artinya melakukan pekerjaan Tuhan, saudara-saudara, Tuhan mau kita berpartisipasi dahulu. Nah kalau gitu properti saya habis dong, rumah saya habis dan sebagainya. Saudara-saudara, Tuhan luar biasa baiknya. Ada satu tulisan saya membacakan ya. Maranatha 181. MAR 181. Nah, Nyonya White menulis. Saya melihat bahwa mereka yang berpegang pada properti mereka. Nah ini ya, saudara perhatikan ya. Siapa yang berpegang pada propertinya? Coba tunjuk tangan dulu di dalam hati. Semuanya kita berpegang properti ini. Ya, seakan-akan Tuhan, ini properti saya terakhir. Aduh, jangan sampai lepas ini. Kalau lepas bahaya, ini saya akan jadi gelandangan. Siapa yang berpegang kepada properti mereka itu dan tidak minta dari Tuhan suatu tugas untuk mereka di dalam properti ini, Tuhan tidak akan menyatakan tugas itu kepada mereka. Dan mereka diizinkan Tuhan untuk menahan properti mereka. Dan di masa kesukaran, properti itu akan menimpa mereka seperti gunung yang besar. Dan di saat mereka ingin melepasnya, menjualnya, tidak akan merasa mampu. Apa ini, saudara-saudara? Tuhan akan izinkan saudara-saudara berpegang kepada harta. Tuh kerja keras, tinggal ini lagi duit saya. Rumah saya tinggal semata wayang. Harta saya, udah apalagi rumah ya. Mobil cuma saya satu-satunya. Akhirnya di saat Tuhan mau mengatakan, Tuhan mau mengambil bukan menyiksa kita, Tuhan mau menggantikan kita apa yang buat kita ini harta kita yang terakhir. Akhirnya apa? Seperti gunung besar menimpa kita, di saat kita mau jual, sudah nggak mampu jual. Nah ini ada satu orang yang sering mengatakan demikian, saudara. Ya, ada seorang yang sering bilang sama saya, Tuhan akan kasih tahu saya kapan dijual, harganya pun berapa dijual. Itu memang. Betul, tetapi gimana? Jika mereka rindu untuk diajar, nggak baca dulu kalimat sebelumnya ya. Kalau rindu untuk diajar. Oke, kita mau menjawab pertanyaan juga satu lagi. Ditanya di sini, ada yang bertanya pada saya, apakah dengan situasi saat ini dalam kurung bila disinkronkan dengan nubuatan, apakah counter living itu sudah suatu keharusan atau nasihat sekedar anjuran yang sangat baik? Terima kasih, Tuhan memberkati pelayanan HCBN. Nah, saudara-saudara, kalau saudara kita yang Medan. Saudara, satu minggu ini kita baca Maranatha. Halaman mungkin 178 sampai 184. Minggu ini saudara baca Maranatha aja ya. Dari kemarin sampai nanti satu minggu depan, bahwa kita akan simpulkan sejak Nyonya White menuliskan ini, sebenarnya country living itu adalah identitas orang Advent. Saudara, saya nggak tahu kenapa orang-orang mengatakan bahwa belum saatnya, sementara Nyonya White bilang sudah waktunya. Nah ini kita lihat di tulisan yang saya bacakan beberapa hari lalu ya. Apa bunyinya ini? Mana itu tulisan? Oke. Gila, luar biasa ini. Oke. Nah, apa sih? Buku Adventist Home dulu lah. Adventist Home halaman 139.4. Waktunya sudah tiba. Aduh, saudara-saudara. Kalau kita pakai hikmat sendiri hanya karena kita nyari uang di kota, nggak apa-apa, ya toh? Kita masih mempunyai iman, kita belum mempunyai iman cukup untuk bergegas untuk. Saudara-saudara, satu hal, tadi ada yang awal dari pertemuan, 144.000 ini apa kita harus semua country living? Belum tentu. Tetapi yang namanya 144.000 semuanya harus bekerja untuk Tuhan, bukan untuk dirinya sendiri. Artinya apa, saudara? Pekerjaan saudara dan saya di saat Yesus datang kedua kali bukan lagi untuk pekerjaan-pekerjaan sekuler, bukan untuk urusan dunia. Apakah tidak ada lagi boleh urusan sama sekali? Bukan juga. Tidak boleh kita haramkan orang berkarir, tetapi pekerjaan utama kita adalah menjadi pemberita Injil. Itulah pekerjaan Tuhan berikan pada kita. Tidak ada orang yang diselamatkan kecuali orang yang bekerja untuk Tuhan. Itu satu hal. Ya toh? Nah, kalau Tuhan memberikan kita suatu rambu-rambu bahwa waktunya sudah tiba,
Lalu orang pakai quotation, belum tiba waktunya. Saya tahu tulisan yang dibilang belum tiba waktunya adalah apa? Karena kita dianggap country living ini adalah dianggap pergi ke celah-celah hutan, di celah-celah gunung, masuk di hutan-hutan tinggal di sana. Itu memang belum waktunya. Jadi beda, saudara-saudara, kita harus bedakan. Tuhan mau kita tinggal di keluar dari kota kecil, melayani, kontak dengan orang-orang, dengan pindah ke celah-celah gunung, nyebrang 3 sungai, nyebrang 3 desa, nyebrang 2 gunung dan sebagainya. Bukan itu yang maunya Tuhan. Bedakan, saudara-saudara, hati-hati, apalagi posisi kita menjadi pemimpin-pemimpin di dalam gereja ini, hati-hati mengeluarkan statement yang akan menidurkan umat-umat seakan-akan bukan waktunya untuk kita mulai suatu perjalanan baru bersama Tuhan. Apabila perjalanan baru itu bersama Tuhan mengharuskan kita untuk keluar dari kota, untuk kerja, bereksperimen, menyatakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, untuk saudara, modal kita masuk ke dalam krisis depan ini adalah apa? Cuma tahu iman bahwa Tuhan ada di samping kita. Saudara-saudara, kalau kita tahunya cuma adalah apa? Harta yang satu-satunya menjadi pegangan kita akan hilang, saudara-saudara. Kita nggak akan kuat, akan ditiup seperti angin, rontok kita di masa-masa akan krisis yang akan datang. Artinya di posisi kita, apalagi kita kasih quote sama orang, oh nanti itu saatnya. Kita harus tahu juga konteksnya, bahwa Nyonya White mengatakan, kalau nanti sudah keluar Sandelo itu, sudah saatnya untuk kita keluar dari kota, bahkan keluar dari kota-kota kecil, masuk ke celah-celah hutan. Nah, saudara-saudara, kalau saudara nggak tahu ya, mungkin kerja sekarang, kerja di kota dan sebagainya, tiba-tiba Tuhan mau suruh masuk hutan dan sebagainya, itu transisi itu sangat-sangat jauh. Tetapi bukan masalah transisi juga. Tuhan mau kita ini membangun karakter dengan cara kita hidup di pedesaan. Apa yang membuat kita ini menghentikan niat atau rencana Tuhan dalam kehidupan kita untuk keluar dari kota, bekerja untuk Tuhan? Saya tahu alasannya cuma satu, saudara. Mungkin 2. Nanti mau makan apa? Nanti anak-anak saya bagaimana? Cuma 2 ini, tidak ada urusan lain, saudara. Tetapi kalau kita tahu bahwa kita baca tulisan-tulisan, tidak akan lagi kita katakan bahwa itu hal akan menghambat kita dari mengambil langkah untuk mengikut Tuhan. Nah, saudara-saudara, saya 10 tahun di dalam pekerjaan ini, di dalam pelajaran ini, Tuhan memberikan kita pekerjaan-pekerjaan yang tidak ada hentinya. Apa kita menjadi malas kemudian kita pensiun di atas gunung? Bukan juga. Pekerjaan begitu banyak, begitu luas, orang-orang yang harus kita jangkau, baik di kota, baik di desa. Saya juga tidak mengurung diri di dalam pedesaan di atas gunung seakan-akan tidak ngapa-ngapain. Cuma bertapa, orang bilang, oh sudah cari-cari Tuhan di atas. Bukan. Pekerjaan kita sangat-sangat banyak di kota ini. Tetapi bukan artinya kita tinggal di dalam kota. Tetapi juga, saudara-saudara, jangan kita katakan bahwa waktunya belum tiba. Di sini dibilang waktunya sudah tiba. Di Adventist Home halaman 139. Baca lagi 184 Maranatha. Ada lagi tadi di dalam buku Education halaman 33. Bahwa apa? Kalau kita adalah umat Tuhan memelihara hukum-hukum Tuhan, tempat kita adalah keluar dari kota. Saudara, saat ini adalah suatu hal yang sangat-sangat dimengerti di saat mulut kita mengatakan, nanti bagaimana? Tidak apa-apa, ini adalah suatu yang kita perlu duduk bersama-sama dan juga minta kekuatan dari Tuhan, bukan dari saya, untuk kita pecahkan bersama-sama. Tetapi jangan kita akhirnya merendahkan apa yang sudah ditulis, mengatakan bahwa, oh itu nanti saat-saat benar-benar waktu krisis benar-benar tiba, barulah kita bergegas. Tidak mungkin itu bisa. Sementara semua tulisan mengatakan, kita sebagai pemelihara umat Tuhan, tempat kita adalah di pedesaan, bukan di kota. Ini bukan kata saya, saudara-saudara. Beberapa percakapan 1 minggu ini langsung mencetuskan, waduh, ini saudara ini mengatakan sesuatu yang belum saatnya. Kalau ini adalah tulisan yang sudah ditulis oleh Renubuat, ini bukan kata saya. Kalau memang permasalahan kita, problema kita adalah kita belum mempunyai iman, tidak apa-apa. Saya juga belum mempunyai iman 100%, saudara-saudara. Mari kita bertumbuh bersama-sama. Problemnya ini jangan kita rubah apa yang sudah tertulis, tetapi marilah kita coba mengaminkan dan kita duduk sama-sama. Bagaimana ya caranya? Nah, kita lebih dewasa kalau begitu, ya. Apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita ini adalah suatu hal-hal yang baik, bukan untuk menyiksa kita. Kemarin sudah 1-2 jam, kemarin kita bawa anak-anak kita. Kalau kekhawatiran Anda adalah anak-anak, ya puji Tuhan, Tuhan pelihara anak-anak saya 10 tahun di atas gunung ini, di pedesaan, bukan di celah-celah gunung ya. Tuhan pelihara mereka, Tuhan mendidik mereka, Tuhan berikan mereka mental yang baik, Tuhan berikan mereka kerinduan yang baik, pengenalan mereka akan Kristus lebih baik daripada kehidupan mereka di saat mereka dulu waktu masih, ya tentu waktu dulu masih kecil ya.
Tetapi saya bandingkan dengan anak-anak sebaya mereka, anak-anak dari kawan-kawan saya, saudara-saudara, luar biasa pekerjaan iblis ya. Kita merasa kita lebih kuat daripada setan, kita taruh anak-anak kita bawa ke gereja hari Sabat, kita didik mereka dalam sekolah Sabat, terus Senin sampai Jumat kita cemplungkan mereka seakan-akan mereka harus bisa berenang sendiri di tengah-tengah lautan godaan iblis. Nah saudara-saudara, Tuhan mau kita mengambil keputusan secara cepat, walaupun banyak keraguan kita. Cepatlah kita bereksperimen dengan Tuhan. Bukan cepat-cepatlah kita mendengarkan katanya si Ramon, bukan saudara-saudara. Kalau itu country living, lakukanlah sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita bekerja di kota, lakukanlah sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi pastikan kalau kita di kota atau di desa pun, bukan untuk diri kita sendiri. Jadi, ya toh? Kalau country itu kan desa ya. Kan di sini dibilangnya country living, jadi kehidupan di desa. Ya tadi ya memang yang tadi Ibu tanyakan karena Ibu diberikan diberikan suatu pertanyaan. Ibu pendeta kasih kutipan di buku Maranatha dan katanya country living menunggu undang-undang hari Minggu dulu, jadi tidak tepat sekarang untuk country living. Itu bagaimana ya? Dan juga kutipannya, mau dibacakan kutipannya? Iya. Ya, kutipannya, waktunya tidak lama lagi. Bagaimana sama seperti murid-murid dulu, kita akan dipaksa mencari perlindungan di tempat-tempat sunyi dan terasing. Ya, betul. Sama seperti pengepungan kota Yerusalem oleh tentara Roma adalah tanda bagi orang-orang Kristen di Yudea untuk melarikan diri. Begitu juga anggapan terhadap kuasa di pihak bangsa kita, dalam kurung Amerika Serikat. Ini apa sih? Dalam perintah memaksakan hari Sabat, Paus akan menjadikan amaran bagi kita, maka itulah saatnya meninggalkan kota-kota besar dan juga meninggalkan kota-kota kecil dan mencari tempat tinggal di tempat-tempat yang sunyi di pegunungan ya. Jadi sudah jelas dari tulisannya, di saat hukum hari Minggu itu keluar, kita meninggalkan kota-kota besar dan juga kota-kota kecil ya. Jadi kota-kota kecil itu apa? Country living. Itulah kota-kota, itulah desa-desa country living. Di sini bukan dibilang mountain living atau jungle living ya, tapi country living, yaitu di pedesaan ya. Jadi terus Tuhan bilang kalau sudah mulai itu Sandelo, kamu harus meninggalkan kota-kota besar dan juga desa-desa kecil ya. Itu pindahnya kemana kalau sudah Sandelo? Sudah ya, harus pindah ke celah-celah gunung. Makanya dikatakan di sini ya pindah ke pegunungan yang sunyi ya. Sunyi itu berarti celah-celah gunung ya. Saudara-saudara, tempat kita ini nggak sunyi sama sekali. Ya, tempat kita banyak orang-orang desa, sangat banyak orang-orang desa. Ya, di RT kita aja ada 400 kakak. Ya, semua coba kita kenalan, layani satu-satu. Apa ini tempat sunyi? Ini bukan tempat sunyi. Kalau krisis tiba, Tuhan akan kirimkan malaikat bawa kita masuk ke tengah-tengah gunung, celah-celah gunung, ya toh? Tempat-tempat yang tidak ada manusia. Nah, banyak juga yang mengidentifikasikan associate country living ini dengan apa? Harus nyebrang dulu 3 desa, 3 sungai. Saya berulang-ulang kali katakan, bukan itu panggilan. Nyonya White menuliskan, kalau kita country living, baca country living itu kalau nggak salah di bab 6. Kita harus cari country living yang mempunyai easy access. Apa ini easy access? Jalannya pun mudah. Saudara-saudara, kalau celah-celah gunung jalannya mudah, jangankan jalan, babi aja nggak bisa lewat. Itu nanti. Tuhan mau kita ini di pedesaan yang masih gampang aksesnya kita ke kota, karena pekerjaan di kota masih banyak, orang kota aja masih muda kita, tetapi tidak dengan tinggal di kota. Saudara, semua tulisan yang dipakai oleh orang-orang yang mengatakan waktunya belum sekarang, ya inilah. Ya toh? Tetapi apa artinya? Ya, kita harus tahu konteksnya. Kita tidak tinggal di celah-celah gunung, karena Tuhan masih mau pakai kita untuk pergi melayani. Nanti kalau sudah penganiayaan tiba, oke, Tuhan akan antar kita ke sana. Ya toh? Pada tepatnya, pada waktunya nanti, di saat krisis, di saat penganiayaan tiba. Nah, saudara-saudara, jangan bingung ya. Jangan bingung, saudara-saudara, kita country living ini bukan di pedesaan tempat-tempat jauh nggak ada manusia. Dan juga Ibu Bapak jangan bingung kalau misalnya orang bilang, kalau kamu pindah country living nanti kamu meninggalkan pelayanan di kota atau meninggalkan gereja. Country living itu bukan untuk meninggalkan pelayanan di kota dan juga meninggalkan gereja. Bahkan kami sarankan Ibu Bapak untuk mengembalikan kembali perpuluhan Ibu Bapak. Ya, tetapi country living itu kitanya yang diubahkan oleh Tuhan dalam pemahaman sehingga
berkat yang Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita dapat kita kembalikan lagi dengan cara apa? Pelayanan, ya, dengan cara mempunyai pelayanan-pelayanan yang mungkin Tuhan akan berikan pelayanan itu di kota. Malah pelayanan di kota akan semakin sukses karena orangnya yang Tuhan titipkan uang sama Tuhan didetoks dulu, sehingga orang itu tidak memakai uang yang Tuhan titipkan untuk dirinya sendiri, melainkan orang itu akan belajar hidup sederhana dan memakai dan dapat bertanggung jawab dalam segala macam uang terkecil pun yang Tuhan izinkan di dalam kebenaran kita untuk dimasukkan lagi di dalam pelayanan Tuhan, ya. Jadi itulah. Jadi kalau mau dibilang harus meninggalkan kota-kota, saya dengan suami saya juga tidak meninggalkan kota-kota, tetapi kami tinggalnya di desa, tapi kami pelayanan di kota. Kami punya pelayanan yang kita harus pergi ke Jakarta itu sehari, seminggu 3 kali, ya. Jadi kita harus ke kota, puji Tuhan. Makanya itu saya ingatkan, kalau mau pindah ke country living atau ke pedesaan, ibu bapak harus berdoa dan berpuasa. Minta Tuhan di mana Tuhan akan meletakkan ibu bapak, akan mengajarkan ibu bapak atau menyimpan ibu bapak di tempat yang mana. Puji Tuhan, kami mengikuti arahan Tuhan, kami pindah di tempat kami sekarang. Ternyata Tuhan mengembalikan kami lagi di kota, bertemu dengan kehidupan orang-orang yang kami sudah tinggalkan. Tetapi kami mempunyai cerita dan juga pesan yang berbeda, sehingga itu yang dapat dinikmati oleh orang-orang. Nah, ditanya Maranatha halaman berapa? Halaman 184. Juni 25 kalau nggak salah. Bekerja di kota dari tempat di luar kota. Sebagai umat Tuhan, umat yang memelihara hukum-hukum Tuhan. Maranatha siapa ini saudara? Maranatha 184. Sebagai umat yang memelihara hukum Tuhan. Siapa di sini memelihara hukum Tuhan? Ya, saya harapkan kita, ya. Kita harus meninggalkan kota. Jadi bukan kata saya. Sama seperti Henokh, kita bekerja di kota tetapi tidak tinggal di sana. Sedapat mungkin lembaga-lembaga harus berada jauh dari kota-kota. Kebenaran harus oke. Anyway, coba baca sendiri. Tapi saudara-saudara, tadi saya mau bacakan satu tulisan yang tadi tidak sempat terputus tadi. Orang mengatakan, "Oh, saya tunggu-tunggu aja nanti ada suara dari langit. Katakan, Ramon, jual propertimu ini tanggal sekian, tahun sekian, nanti harganya sekian." Apa kira-kira seperti itu, saudara-saudara? Mungkin. Tetapi kepada siapa Tuhan akan berbicara? Syaratnya di sini. Kalau mereka rindu untuk diajar, ya, inilah ketentuannya. Kalau mereka rindu diajar, Tuhan akan mengajar mereka di saat dibutuhkan, kapan harus dijual, dan berapa harus dijual. Nah, saudara-saudara, kalau kita nggak mau diajar, artinya apa, saudara, nggak mau diajar? Pokoknya saya mau jalannya saya. Terserah Tuhan mau bilang apa, saya mau aja. Tuhan kehendakmu lah yang jadi, tapi kalau bisa jalan saya yang jalannya. Kalau kita mempunyai sikap seperti itu, saudara-saudara, jangan harap Tuhan akan memberikan kita tanda atau berbicara. Tuhan tidak akan mengajar kita, Tuhan tidak memaksa kita. Tetapi kita mempunyai kerinduan dulu. Apa artinya? Tuhan, jangan-jangan kehidupan yang saya bangun selama ini, kehidupan saya ini adalah kehidupan yang membawa saya bukan masuk ke dalam kehidupan roh, tetapi yang semakin lama membawa saya masuk ke dalam kehidupan kedagingan. Saudara, terlepas ini country living atau hidup di dalam kota, sudahlah, jangan dibandingkan secara geografis dulu. Tanya dulu sama Tuhan, Tuhan, kehidupan saya ini Tuhan mau bawa kemana? Saya benar-benar mau rindu untuk dituntun oleh-Mu, Tuhan. Kemanapun Tuhan mau tuntun saya mau berangkat. Tuhan nyatakan kepada saya secara jelas apa yang saya harus buat dengan saya punya kehidupan, saya punya karir, saya punya keluarga, saya punya anak-anak, dan masa depan. Tuhan kira-kira mau kasih tahu sama kita atau enggak, saudara-saudara? Kalau kita sudah mempunyai kerinduan seperti itu, Tuhan akan nyatakan. Masalahnya kita ngomong doang, Tuhan, kalau bisa, kehendak-Mu lah Tuhan yang jadi. Tetapi Tuhan nggak bisa nyatakan. Kenapa? Tuhan tahu hati kita. Masih mau cari jalannya kita sendiri. Kenapa? Tuhan, saya masih amanin dulu keuangan kuliah anak saya dulu. Tabungan saya belum penuh, Tuhan. Saya belum punya passive income. Saya belum kaya supaya saya pergi ke desa-desa. Saya belum punya tabungan, saya belum kuat, asuransi saya belum menggunung. Akhirnya kalau saya meninggalkan sekarang, nanti saya mau makan apa? Saudara-saudara, nggak usah berjujur dengan manusia. Kita cuma perlu jujur dengan Tuhan. Kalau kita benar-benar siap dituntun Tuhan, Tuhan apapun yang Tuhan mau kasih dalam kehidupan saya
Saya mau jadi miskin sekalipun, saya mau disuruh di kota atau di gunung sekalipun, saya mau ikut. Nah, saudara, kalau itu menjadi kerinduan kita, saudara di rumah malam hari ini, minta sama Tuhan. Tuhan, tuntun saya kemana saya harus pergi, biarlah saya melarikan diri dari kehidupan saya sekarang kalau Tuhan rasa itu perlu. Tunggang langgang saya akan lari. Kalau itu Tuhan punya hikmat kepada kita, saudara-saudara, itulah yang saudara doakan malam hari ini. Jangan doakan yang lain. Jangan doakan secara teknis, Tuhan tuntun saya untuk beli tanah yang sekian-sekian ribu hektar, yang sekian-sekian airnya banyak, tanahnya hijau, subur. Nggak usah doakan itu dulu. Percuma doakan itu dulu kalau hati kita toh juga belum nyampe di sana. Banyak orang-orang datang sini, Pak Ramon mau cari tanah. Buat apa cari tanah? Buat persiapan. Jangan buat persiapan. Kalau benar-benar itu bergerakan saudara untuk Tuhan tuntun saudara pergi ke sana, beli tanah untuk ditinggali, bukan untuk dipersiapan, saudara-saudara. Tapi artinya, kalau Tuhan masih mau kita untuk di kota, saudara-saudara jangan pikir-pikir untuk country living. Nggak usah jauhkan dulu nih country living. Tetapi pastikan kalau kita di dalam kota ini, yang kita kerjakan adalah pekerjaan untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk memuliakan kita. Oh, saya kerja di bank ini, saya sebagai teller di bank, atau saya direktur di bank. Ya saudara-saudara, apa saudara jadi direktur di bank ini karena tujuan Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menjadi saksi bagi Yesus, atau karena senang gajinya? Ya jawablah itu sendiri. Tapi artinya saudara-saudara, saya mempunyai urgensi di dalam pertemuan kita ini. Saya mempunyai urgensi bukan untuk mendorong saudara-saudara untuk keluar dari kota sekarang, bukan. Melarikan diri tajuk kita minggu ini, bukan murni saudara angkat kaki dari kota, keluar dari kota hanya karena saya keluar dari kota 10 tahun lalu. Bukan. The urgency of the message, ya, daruratnya pesan yang kita bawakan adalah saudara-saudara, jangan lagi pakai hikmat diri sendiri sekarang ini. Satu kehidupan kita yang baru adalah kehidupan dari roh. Jangan pakai menurut saya, menurut hikmat saya, menurut apa yang saya tahu. Bukan, saudara-saudara. Kehidupan dari mana saudara yang lari adalah kehidupan yang mana? Yang pakai hikmat sendiri. Itulah lari. Inti dari melarikan diri kita minggu ini. Kalau kita percaya kepada firman Tuhan, kita akan melihat kepada ajaran Yesus. Kalau kita melihat kepada Yesus, kita akan merasa bahwa diri kita ini kurang, rencana-rencana segala sesuatu yang saya bangun cilaka semuanya. Untuk itu Tuhan kembalikan saya kepadamu. Dengan cara apa? Kalau kita percaya pada firman Tuhan, bacalah firman Tuhan, dan mulailah hidup sesuai dengan firman Tuhan. Cuma itu saja inti. Nah, ini sudah jam 9. Tetapi besok kita mempunyai pertemuan satu kali lagi. Mungkin ada yang belum dijawab untuk hari ini, ya. Mungkin bisa kami akan menjawab besok karena ada beberapa pertanyaan yang dari saudari misionaris yang dia bertanya bahwa sekarang saya sudah kuliah. Kan Kak Ramon dan Kak Sandy bilang bahwa kalau kuliah diambil jurusan untuk dunia itu yang tidak boleh. Tetapi saya kuliah untuk pelayanan Tuhan. Tapi saya di kota. Apakah saya akan mati martir dengan hal itu? Ya, nanti besok kami akan jawab ini, ya. Berhubung sudah malam dan sudah waktunya kita. Apa itu mati martir? Ya, apakah perlu kita mati martir? Ya, saudara, kita akan bahas besok. Kembali kalau ada yang punya pertanyaan, ditanyakan di WA di 08111 92 4226. Sekali lagi saudara, saya rasa banyak kejujuran yang kita bicarakan selama 1 minggu ini. Dan kita perang dengan iblis. Dan diri kita. Dan dengan kedagingan. Jadi setan tidak suka. Saya selalu nggak suka, selalu tubuh setan punya ini alat-alat kita, memang ada alat, tapi semua setiap hari saya beli alat baru, yang rusak yang lain, beli alat baru, yang rusak yang lain, yang ini dibeli sudah baik, yang lain yang rusak. Saudara-saudara, tolong doakan, karena ini adalah pekerjaan-pekerjaan terakhir. Kita akan mempunyai window sangat-sangat sedikit, tidak perlu lagi kita belajar nubuatan saudara-saudara. Kalau hati kita memang sudah sama Tuhan, tanpa krisis pun kita akan ikuti. Acara ini akan kami unggah semuanya di YouTube, jadi Bapak Ibu bisa mengulang lagi pelajaran ini. Dan kami juga minta didoakan kepada anak kami Abraham yang mengurus semuanya, ya.
supaya nggak dia pecah cukup kepalanya. Pusing karena dari dia. tadi abi, sementara dia juga bingung ini harus gimana gitu ya. Tolong didoakan semoga kami juga bisa konsentrasi. Dan juga terlebih saya mau mengingatkan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang sudah menjalankan counter living ya, supaya pekabaran counter living ini sangatlah luar biasa indah. Tapi terkadang keindahan tentang pekabaran ini dapat kita hancurkan dengan kelegalisasian kita sendiri ya. Dengan kita menjudge orang-orang yang belum counter living, kita terlalu sombong karena kita sudah tidak counter living. Lebih baik kita berdiam dan biarlah pilihan-pilihan kita yang berbicara dengan penuh pesan dari surga. Itu yang saya ingatkan ya, supaya kita dapat menjaga keindahan pesan-pesan yang Tuhan telah berikan di dalam movement. Oke, mari kita tutup dengan doa. Tuhan Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Tuhan masih tuntun kami di tengah banyak gangguan. Segala sesuatu yang kami sudah upayakan Tuhan, dengan upaya manusia, dengan teknologi yang ada, kami coba membendung, mengantisipasi semua problema yang ada. Tapi problema yang selalu muncul, yang tidak biasanya muncul di hari-hari lain Tuhan, kami percaya bahwa ada upaya-upaya untuk melemahkan atau menghapus atau meniadakan acara ini. Biarlah Tuhan, kami dengan kerendahan hati, bukan karena acara ini Tuhan, tetapi karena Roh-Mu sedang mengetuk hati kami. Tuhan sedang mencurahkan Roh Tuhan di atas jemaat Tuhan, yaitu Gereja Masih Abadi 7, mempersiapkan kami semua untuk masuk ke dalam masa-masa kesukaran yang tidak lama lagi di hadapan kami Tuhan. Tidak banyak waktu kami untuk belajar, walaupun banyak sekalipun kesimpulannya sama, bahwa kami harus bersiap hari ini. Terima kasih Tuhan, kumpulkan kami kembali besok untuk pelajaran-pelajaran dan tulisan-tulisan yang berikutnya, supaya kami boleh dikuatkan, sehingga kami boleh melangkah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai besok, kiranya Tuhan memberkati.